Nah, hari ini udah balik hari Sabtu lagi ya. Jadi hari ini tuh bakal ada acara seminar kesehatan kayak biasa. Tapi hari ini gestarnya, narasumbernya ini narasumber yang luar biasa. Karena di beberapa jam yang lalu dia kebetulan emang baru jadi Bushido EFC, salah satu Bushido EFC juga. Nah, jadi dia jadi Bushido juga, habis itu dia juga kebetulan hari ini akan bawa, dia jadi narasumber untuk bawain seminar kesehatan ini, yang hari ini kita bakal bawain SOP sama UTSU. Ya, jadi langsung aja kalau gitu kita panggil orangnya. Selamat siang dokter, Halo Angga ganteng, dok. Gimana belum makan dok? belum makan biar kurus nggak? Enggak, ntar nggak apa-apa lah, ntar kan udah inilah makannya. Habis ini juga selesai makan kali dok. Tersakit Iya, loh, ntar udah gak jadi udah makan, coba. udah makan utsu, udah makan SOP semua udah sehat. Nah, mantap. Oke, gimana dok? Pesan dan kesannya dok, akhirnya kesampaian juga dok dapat yang emas-emas itu. Aku sih sebenarnya kalau kalau aku sih dari awal berpikir bahwa bisnis ini emang bisnis long term ya teman-teman, karena kita semua kan by data ya, semuanya datanya lengkap. Jadi aku emang sudah sangat yakin bahwa bisnis ini akan jadi besar. Dan yang paling membahagiakan aku sebenarnya bukan jadi Bustido sih, tapi lebih banyak tim aku yang downlines yang sudah jadi Bustido duluan. So the system is working ya. Itu penting ya teman-teman. Di tempat lain nggak bisa ya. Aku dulu jadi Bustido, baru nanti kalian toreda pelan-pelan naik gitu. So itu sebenarnya bukti ya. Pak Budi udah angkanya double Bustido, Ardian udah duluan, dan Dokter Yudi luar biasa ya. Kalau nggak salah titik keduanya mau Demio ya, nggak ya. Jadi buat aku itu sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya bisnis ini teman-teman, kalau teman-teman bisa bikin tim Anda sukses ya, aku selalu dibilang sama beberapa seniorku, kalau mau berhasil di bisnis ini Anda harus jadi pelatih yang baik. Karena kalau jadi atlet yang baik, nanti kita iri hati sama atlet yang lain ya. Nggak mungkin lah kalau aku pengen jadi atlet terbaik, aku nggak biarin Budi Darwin jadi duluan lah, nggak. Jadi gimana cara kita berpikir, begitu juga cara kita berjalan di lapangan ya. Jadi aku salut sama downline-downline aku yang mengalahkan aku, dan mereka lebih hebat dari aku. Buat aku itu yang paling membahagiakan. Kalau soal aku jadi Bustido mah, ya gimana ya. Kalau aku jadi Bustido, menurut aku itu berkah karena aku punya tim yang hebat. Aku punya Angga, punya Niko, punya Pak Ernest, punya Michael. Itu orang-orang hebat yang mendukung sistem ini berjalan, dan akhirnya aku jadi Bustido. Jadi bukan bukan akunya yang hebat. The system is great, teman-teman. Ini bisnis luar biasa. Tidak ada hianat, tidak ada tipu-tipu, semuanya lengkap ya. Karena aku bangun ini dari awal banget sama Mbak Santi 001. Mudah-mudahan beliau hadir, sama Pak Ernest, Bu Helen, Pak Mike, Niko terutama. Anda harus bersyukur ada Niko ya. Angga pasti kenal lah, Niko itu genius. Genius ya. Maksudnya dia punya ide-ide yang kita kadang nggak terpikir. Dia punya ide yang bisa diterapkan dan dibayar. Banyak yang Hmm. punya ide, punya marketing plan bagus teman-teman, tapi nggak bisa bayar. Makanya dia kecewa ya. Dan teman-teman harus ingat, perusahaan ini bukan perusahaan MLM. Ya, itu kenapa aku ada di sini terus. Perusahaan ini farmasi. Jadi beda. Makanya yang lagi tiru-tiru, pakai ikan mujair, ikan lele, biarin aja lah. Itu mah semuanya nggak ada ngaruh. Banyak tim yang tanya ke aku, itu apa ya, ada namanya, ada salmon walnut lah, apalah segala, biarin aja teman-teman. Ya, aku kasih ilustrasi gini. Kita kalau ke Alfamart, ke Indomart, atau ke supermarket, ketika kita mau beli sesuatu ya yang berbentuk air minum, pasti kita nyebutnya aqua, benar ya? Kenapa? Karena kita sudah di brainwash bahwa air minum mineral ya aqua gitu ya. Padahal sekarang banyak yang tiru merek aqua dan mirip ya. Itu pun aku rasa sulit untuk menang dari aqua. Kalau kita beda ya teman-teman. Kita perusahaan farmasi. Ingat itu. Berapa hebat pun orang mau tiru kita, nggak mungkin bisa sama. Karena dia bukan perusahaan farmasi. Itu dulu. Jadi teman-teman jangan galau ya. Semua tim AFC harus yakin bahwa kita bukan perusahaan MLM. Jadi sehebat apapun dia mau tiru, itu yang namanya Utsukushi, Salmon Ovari Peptide, Auramas, apa aja dia mau tiru, nggak mungkin sama dengan kita. Ya, jadi terus bergerak teman-teman.
Dan tahun depan harus Bushido semua. Amin. Enggak, lu kalau mau join lu bilang gue ya, ikut sama tim. Mana Masuk boleh dong. prospek ya. Nggak boleh ya. Oke, saya mulai Yuk ya kita kalau gitu. mulai yuk. Ya. Siap. Nah, ini. Kok ini? Oke, silakan dok. Oke teman-teman, jadi pertama-tama waktu aku diajak ketemu sama Pak Ernest, sama Michael, sama Ibu Sylvie ya. Ibu Sylvie ini yang paling berjasa ya, karena mamanya beliau itu mertuanya Pak Michael Tampi yang prospek aku ya. Kadang-kadang teman-teman banyak yang tanya, dok lu dulu di prospek siapa ya kok bisa join? Kenapa nggak joinnya sama gua aja gitu. Jadi itu yang pertama kali mengabarkan ke aku. Perusahaan ini perusahaan farmasi teman-teman. Dan yang paling mengagetkan aku bahwa uh, produk-produknya walaupun bukan kimia punya paten fungsi. Itu yang luar biasa ya. Jadi ketika itu kita ngobrol-ngobrol-ngobrol ketemulah ide kita lakukan namanya seminar terapi stem cell. Tapi akhirnya ada beberapa rekan dari organisasi kedokteran yang protes, takutnya kita malah suntik-suntik di lapangan ya. Akhirnya Pak Ernest, Pak Michael, Niko ambil suatu kebijakan untuk judulnya dihaluskan dengan kata-kata sel terapi. Ya sebenarnya stem cell terapi yang kita bikin dulu melalui AFC itu sama sekali bukan melakukan terapi stem cell suntik atau mengatakan bahwa produk kita ini stem cell ya. Jadi teman-teman juga di lapangan jangan salah bicara. Produk kita bukan stem cell. Produk kita adalah yang namanya SOP 100 plus dan Utsukushi ya, bukan stem cell. Nah, kalau teman-teman kan sudah pasti sebagian besar ya, kalau ada calon member yang hadir ini silahkan didengar. Sebagian besar pasti sudah tahu di box SOP ada tulisan scientific breakthrough. Dulu aku sendiri nggak perhatiin loh, tapi teman-teman boleh mulai perhatikan. Jepang memadukan antara sumber daya mereka, yaitu Oncoricus kenta, ikan salmon yang ada di Hokkaido Utara, dengan teknologi. Ya, keluar produk ini. So, produk ini emang sulit mau dijelasin. Kenapa? Karena dia pakai teknologi. Ya, sulit mau ditiru, teman-teman. Ini juga menjelaskan, menguatkan mental Anda yang sedang galau, karena ada beberapa produk lain pakai kata-kata yang mirip, ya, dengan produk yang katanya sama dengan kita. Ya, jadi di AFC nggak ada katanya-katanya. Ya, sampai Angga dapat brio pun bukan katanya, dikasih beneran gitu. Nah, itu namanya AFC ya. Jadi sel terapi ini apa? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Next. Dulu waktu pertama kali tanggal 2 Mei 2018, pertama kali aku mulai kolaborasi sama Pak Ernest, Niko, bawa acara di St. Moritz Tower, lantai 10, itu kita mulai bahas langkah-langkah seperti ini ya. Mungkin ini udah jarang dilakukan, jadi ini mungkin review juga buat teman-teman, bahwa kita membahas tentang suatu yang namanya penuaan. Ya, kenapa sih orang-orang kok bisa mati? Ya, aku, Angga, siapapun ya, Pak Ernest, Pak Michael, Niko suatu saat akan mati. Kenapa orang kok bisa mati? Kalau di agama kita nyebutnya ajal, tapi kalau di kedokteran kita nyebutnya aging atau penuaan. Jadi penuaan akan membuat seseorang akhirnya meninggal dunia ya. Dengan cara apapun dia ngelak, dia tetap akhirnya meninggal dunia. Jadi orang di kedokteran itu meninggal karena penuaan. Dan penuaan ini terjadinya itu biasanya yang benar-benar masif itu di usia 30 tahun. Tapi mulai 18 tahun penuaan sudah terjadi ya. Makanya usia-usia 30 tahun ke atas itu biasanya memang hancur lebur banget tubuh seseorang karena sudah penuaan ya. Apalagi kalau dari muda nggak dirawat atau tidak pernah merawat penuaannya, wah udah kita akan mengikuti jadwal resmi. Ada yang mati umur 32, ada yang mati umur 50, ada yang 100, itu tergantung kecepatan penuaannya. Bahkan ada yang mati sebelum usia 18 tahun. Ya. Jadi penuaan adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya untuk membuat seseorang akan meninggal dunia karena organ-organnya tidak berfungsi lagi. Ya. Jadi organ vitalnya nggak berfungsi. Nah, tiap orang beda percepatan penuaannya sehingga tiap orang umurnya beda. Ya. Umur aku dengan Angga beda meninggalnya. Umur aku dengan Pak Ernest beda begitu. Jadi siapa yang penuaannya lebih cepat dia berangkat duluan. Ya. Kalau penuaannya lebih lambat berangkat belakangan. Lalu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kita lebih cepat penuaannya. Nah nanti ada di slide-nya Angga juga akan ditunjukkan bahwa ada
hal-hal lain yang eksternal mempercepat penuaan. Tetapi penuaan itu sendiri pasti terjadi teman-teman dan tidak bisa dihentikan. Oke, makanya kenapa orang bisa mati muda, penjelasannya dari sini ya. Umur 22, atlet, rajin olahraga, mati di lapangan dan sebagainya. Kok bisa gitu? Nah, ada yang sudah 100 tahun lebih nggak mati-mati. Jadi itu namanya adalah penuaan. Nah, dunia kedokteran terus cari nih cara bagaimana orang bisa lebih panjang umurnya. Ya, kalau hidup selamanya kan nggak bisa. Cuman bagaimana caranya memperpanjang kehidupan ini, makanya akhirnya ditemukanlah terapi-terapi yang disebut terapi stem cell gitu ya. Next. Penuaan itu kayak gini. Jadi setiap hari ada miliaran sel yang mati ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nah, tubuh kita punya kemampuan meregenerasi ya, punya kemampuan untuk meregenerasi. Jadi apa yang rusak diganti, apa yang rusak diganti. Nah, yang melakukan itu namanya adalah stem cell atau sel induk. Nah, sel induk ini apa sih? Sel induk ini adalah sel-sel yang pertama ada dalam kehidupan manusia. Jadi waktu baru terbentuk embrio, ya, stem cell ini dia belum ganti sel baru, tapi dia membentuk sel-sel baru dengan cara diferensiasi. Dia berubah jadi jantung, paru, mata, hidung, telinga, tenggorokan, dan sebagainya. Dan akhirnya terbentuklah satu namanya organisme, ya, makhluk hidup. Lahir. Setelah lahir, dia terus tumbuh kembang. Itulah yang dilakukan oleh sel induk tadi. Tapi sayangnya setelah 18 tahun, memang sudah jalannya ya dari Tuhan seperti itu, dia mulai banyak yang loyo. Nah, mulai loyo inilah mulai terjadi aging di usia 18 tahun. Baru dihitung tuh percepatannya tiap orang beda. Aku, Angga, dan sebagainya. Ya, ini hal yang akan terjadi. Aku selalu bawain ini dengan bahasa awam ya, teman-teman. Karena ada juga sih yang mengkritik bahwa bahasanya tuh harus lebih jelas, kedokterannya, terus uji klinis dibahas satu-satu. Cuman aku menyanggah hal-hal kayak gitu. Karena dari awal aku bawa acara bersama AFC, memang tujuan aku adalah memberikan edukasi kepada orang awam, bukan kepada mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Kedokteran. Jadi bahasaku ya kayak gini gitu ya. Dan aku pengen tim-tim aku di lapangan juga bisa mencerna dengan bahasa awam yang sederhana, ringan, sehingga teman-teman bisa jalanin juga edukasi di lapangan, baik dari produk maupun bisnis ya. Karena kalau menurut aku menjelaskan terlalu jelimet, nanti teman-teman pusing ya, malah muntah, malah jadi penuaan, nanti kan repot. Kalau aku dengan bahasaku sendiri, aku bawakan supaya teman-teman mengerti. Nah, sel-sel yang mati ini sebenarnya diganti sendiri oleh tubuh kita melalui stem cell gitu ya. Jadi stem cell ini ketika sudah kita dewasa, dia berubah fungsinya. Fungsinya apa? Dia mencari sel yang rusak dan mati dan menggantinya menjadi baru secara otomatis dengan cara regenerasi sel, begitu ya. Jadi regenerasi sel itu apa sih gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di Google atau di mana. Regenerasi sel itu adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk mencari sel-sel yang rusak dan mati lalu ganti jadi baru. Nah, mirip nih sama tugasnya stem cell ya. Makanya produk kita nanti yang namanya Salmon Ovari Peptide ini ada paten regenerasi sel. Itulah korelasinya dengan stem cell di dalam tubuh kita ya. Jadi teman-teman harus ada logika ini sehingga menjelaskan di lapangannya enak ya. Jadi produk kita bukan stem cell ya. Nggak ada produk stem cell bisa diminum ya, bisa ditelan, bisa bentuk sirup, kapsul itu nggak ada ya. Produk stem cell harus suntikan. Ya, itu biasanya diambil dari organ tubuh seseorang yang lain atau dari organ tubuh kita sendiri, lalu disuntikan lagi ke tubuh orang lain atau tubuh sendiri. Itu namanya terapi stem cell. Nah, yang kita bahas di sini adalah alternatifnya, yaitu tindakan yang bisa menjadi soulmate atau jadi pasangan hidup daripada stem cell kita. Begitu ya, teman-teman. Jadi produk kita bukan stem cell. Produk kita juga bukan plasenta ya, tetapi marine plasenta ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Next. Kalau kita menua, otomatis sel-sel kita rusak, mati ya, dan semua organ akan menurun fungsinya karena selnya berkurang. Ibarat pabrik yang tadinya pegawainya ada 10.000, tiba-tiba nah tinggal 2.000, otomatis produksinya kurang ya. Terus juga kekuatan dari produksi kurang, bahkan mungkin jalan dari produksi pabrik berkurang. Nah, seperti itu juga organ tubuh kita ya. Ketika terjadi penuaan, maka seluruh tubuh kita akan berkurang fungsinya. Next. Ini namanya faktor eksternal. Jadi dari luar ini kalau ada hal-hal seperti ini ya,
itu akan membuat penuaan kita lebih cepat. Nah, penuaan yang lebih cepat otomatis akan membuat kita lebih cepat menghancurkan organ-organ tubuh dan sistem, dan akhirnya kita lebih cepat mati. Ya. Jadi orang-orang yang terpapar hal-hal seperti ini, logikanya di kedokteran itu akan lebih cepat penuaannya, otomatis umur biologis dan usianya akan lebih pendek ya, begitu ya teman-teman. Next. Di Jakarta lebih ngeri lagi ya, apalagi sekarang ditambah dengan pandemi ya. Jadi pandemi ini agak ngeri ya, agak ngeri dan membuat semua orang stres. Makanya sebenarnya di saat ini kita lagi boomnya, lagi booming. Kenapa? Karena di usukusi nanti yang kita bahas di produk kedua itu sangat berguna ya untuk menaikkan daya tahan tubuh kita ya. Bisa iritasi, potensi diabetes, gangguan pernafasan, stroke, disfungsi ereksi, dan bahkan sekarang misalnya dibagi zona pun kita udah di Jakarta kalau nggak salah sampai zona hitam. Itu bahaya sekali. Jadi ini yang harus kita cermati sehingga kita harus bikin suatu pertahanan yang kuat di dalam tubuh kita ya. Next. Ini 10 penyebab kematian terbanyak menurut versi WHO. Ya, kalau kita lihat di situ teman-teman, hampir 80-90% penyakit tidak menular. Nah, ini yang lebih repot ya. Kalau menular, kita bisa memutus rantai penularan. Tapi ini tidak menular ya. Penyakit jantung nggak menular, diabetes nggak nular, stroke nggak nular, Alzheimer nggak nular, kecelakaan nggak tahu deh. Nular kalau kelakuannya kacau kali ya, gitu. Penyakit paru-paru ada yang menular, ada yang tidak. Kanker pada pernafasan tidak menular, diare menular ya. Jadi ini penyebab-penyebab kematian yang harus kita awasi dan kita bisa ya untuk mencegah atau membalikkan beberapa gangguan yang ada di layar ini ya. Next. Terapi sel, apa sih itu gitu ya? Dari zaman dulu, kita kalau dulu sering didongengin Cleopatra ya, terus ada raja-raja zaman dulu berusaha dia panjang umur ya. Juga di Kekaisaran Cina itu sampai ada yang makan plasenta bayi, bahkan ada yang makan darah bayi. Jadi orang dulu berusaha untuk tidak mati cepat ya, bahkan pengen panjang umur atau hidup selamanya ya. Jadi semua udah tahu, dan ide itu biasanya muncul dari plasenta karena banyak yang berpikir bahwa di dalam plasenta itu banyak sel-sel hidup ya, atau disebut mother cell, yang kalau dia telan itu jadi menaikkan sel tubuhnya dia untuk beregenerasi ya. Nah, hal ini yang menjadi sebenarnya cikal bakal atau ide dari terapi yang namanya stem cell terapi ya. Itu yang disebut stem cell terapi itu biasanya adalah stem cell yang diambil dari organ-organ lain disuntikkan pada orang lain. Nah, kalau kita punya, kita lebih cenderung nyebutnya terapi sel. Karena apa? Karena yang akan aktif lagi adalah stem cell Anda sendiri dengan masuknya produk kita yang nanti akan aku jelasin. Next. Terapi sel ini disebut terapi sel punca. Nah, ini teman-teman harus tahu ya. Jadi sel punca, sel induk, mother cell ya, dan sebagainya akhirnya disebut stem cell bahasa Inggrisnya. Itu adalah sel yang kayak kartu joker. Teman-teman sering main kartu ya, ada joker. Nah, joker ini dia bisa jadi apapun. Nah, tapi setelah dia tidak dimainkan lagi, dia jadi joker lagi ya. Jadi yang namanya stem cell itu kayak kartu joker. Ya, dia bisa berubah menjadi sel apapun, tetapi dia tidak dimiliki oleh organ tubuh manapun. Itu istimewanya stem cell. Ya, next. Nah, yang ada di pasaran itu biasanya suntikan teman-teman ya, bisa dari sumsum tulang belakang. Kalau di Swiss dulu terkenal zaman aku masih kecil itu diambil dari plasenta manusia, disuntikan lagi ke orang lain, itu mahal banget ya. Sakit jelas karena masuk suntikan ke sumsum tulang misalnya itu sakit sekali. Sulit ya, nggak mungkin Angga atau aku bahkan melakukan itu pun nggak bisa gitu karena aku nggak terlatih gitu ya. Tidak aman jelas karena bisa ada efek samping yang berbahaya ya dari suntikan, dan otomatis ujungnya lagi adalah mahal lagi ya. Jadi tidak semua orang bisa, sedangkan semua orang menua nih. Nah, gimana caranya orang yang miskin atau nggak punya duit bisa melakukan terapi sel punca ya. Next. Nah, ini jadwal resmi. Nah, kalau teman-teman nggak mau balikin penuaan, ini jadwal resmi yang Anda pasti akan hadapi. Ya. Ini bukan nakut-nakutin, tetapi ini adalah statistik. Jadi kalau orang yang tidak membalikkan penuaan, pasti ada apa-apa. Oke? Pasti ada apa-apa. Karena apa? Misalnya nih, Anda punya mobil Toyota Corolla tahun 71. Ya, pakai sampai sekarang, kira-kira ada nggak gangguannya? Pasti ya, teman-teman ya.
entah bannya gundul, entah akinya soak, entah karburatornya macet, entah joknya robek, kayak begitu gitu ya. Jadi kalau nggak dilakukan pembalikan penuaan teman-teman, suatu hari pasti terjadi apa-apa ya. Nggak mungkin nggak. Ya bisa dari daya ingat, jadi Alzheimer, bisa jadi pembuluh darah, kena jantung koroner atau stroke, bisa karena degeneratif seperti diabetes, ya bisa lumpuh dan sebagainya ya. Dan aku yakin kita yang lagi ngikutin acara ini nggak ada yang pengen seperti ini ya. Karena itulah kita juga harus tahu caranya untuk membalikkan penuaan. Next. Apa gunanya sel punca ini? Next. Nih, jadi yang namanya produk kita ya, alternatif stem cell, itu dia akan masuk ke dalam tubuh, dia mengaktifkan lagi stem cell. Bagaimana caranya? Dengan paten nomor satunya regenerasi sel. Jadi dia kayak soulmate. Nah, kayak Angga ketemu sama soulmate-nya. Jadi terasa, wah ini pasangan hidup gua, ini cinta gua, dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia adalah soulmate dari stem cell kita. Jadi produk kita yang namanya Salmon Ovary Peptide 100 Plus bukan stem cell, sekali lagi ya, bukan plasenta, tetapi marine placenta. Ya. Ketika stem cell aktif, apa yang dia lakukan? Dia akan lakukan tugasnya. Tugasnya apa? Cari sel yang rusak dan mati, dan menggantinya menjadi baru secara otomatis ya, tanpa disuruh otak, dengan cara regenerasi sel. Makanya, dengan masuknya produk kita, yang namanya Salmon Ovary Peptide 100 Plus ini, semangatnya akan lebih. Sehingga lebih banyak lagi stem cell yang aktif, otomatis terjadi pembalikan penuaan. Oke ya, gitu. Jadi, menurut statistik, itu bisa mundur sampai 15-20 tahun ke belakang usia biologis kita. Ya. Itu menurut statistik. Gitu. Jadi, itu yang dilakukan oleh produk kita, yang namanya Salmon Ovary Peptide 100 Plus. Ya, nah makanya teman-teman kalian aku kasih tips di sini bahwa SOP 100+ itu adalah, kalau gampang ingatnya, adalah standar operasional prosedur. Jadi harus diminum oleh siapapun, nggak perlu lagi ditanya perlu atau nggak perlu ya. Ini adalah terapi dasar untuk membalikkan penuaan supaya teman-teman bisa lebih awet muda, sehat, dan terhindar dari penyakit-penyakit akibat penuaan ya. Next. Nah, ini penting ya di lapangan. Aku satu hari itu bisa ribuan pertanyaan aku terima dari teman-teman ya. Dan pertanyaan kadang-kadang selalu ada kata-kata ini, sembuh. Gini ya, teman-teman, aku ingetin di sini, di dunia kedokteran ada dua golongan besar. Ya. Yang pertama yang namanya obat. Obat itu adalah racun ya, yang diracik untuk keperluan kesehatan tertentu. Misalnya paracetamol ya, diracik sekian miligram, itu dia berguna untuk analgesik atau menghilangkan rasa sakit, dan antipiretik untuk menurunkan panas, misalnya begitu ya. Jadi dalam dosis tertentu, cara tertentu, bentuk tertentu, maka racun ini berguna bagi tubuh kita untuk mengatasi kondisi kesehatan tertentu. Itu obat ya teman-teman. Jadi semua obat pasti racun, oke ya. Karena itu dia harus ada indikasi, kontraindikasi, efek samping, bahkan ada namanya dosis letal. Itu obat ya. Obat menyembuhkan nggak? Iya. Jadi kalau sakit kepala, logikanya diberikan paracetamol, maka kemungkinan sakit kepalanya akan hilang atau berkurang. Itu namanya obat. Oke ya? Itu obat. Nah, produk kita, apapun yang ada di dalam AFC ini, bukan obat, teman-teman. Jadi, SOP 100 Plus bukan obat. Ya. Jadi, jangan sampai di lapangan bilang, oh, ini ada testimoni, ginjal sembuh, orang diabetes sembuh. Ya. Jangan sampaikan hal seperti itu. Ya. Di awal aku dengan Pak Niko dan Pak Ernest selalu ingin mengedukasi bahwa produk kita ini luar biasa, dia punya paten fungsi, tapi dia bukan kimia. Karena itu dia bukan obat. Izinnya kan teman-teman lihat ya, di Balai POM namanya makanan kesehatan. Jadi ketika diberikan, maka kita melawan kondisi penyakit apapun yang sedang terjadi, dan memperbaiki bila kita memang nggak ada penyakit. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang kita harus edukasi kepada calon-calon member atau calon-calon pengguna. Ya, bahwa produk kita ada paten ya. Ingat kan patennya ada regenerasi sel, oke? Ada memperbaiki aliran darah, dan memperbaiki kulit, terutama untuk kerutan. Itu yang Salmon Ovary Peptide. Ya. Jadi ketika tiga hal ini terjadi, lebih baik nggak? Oh pasti, kita pasti lebih baik, tapi tidak menyembuhkan langsung, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membagi penjelasan pada teman-teman di lapangan, apa itu obat, apa itu bukan obat. Nah, karena itu juga produk kita juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan obat, karena dia adalah makanan kesehatan. Ya, produk kita nggak ada efek samping,
nggak ada bahayanya, nggak ada kontraindikasinya, kecuali alergi ya. Kalau alergi itu tiap orang bisa ya teman-teman. Aku punya pasien minum air putih H2O biasa pun alergi gitu, bisa aja. Jadi alergi itu adalah bawaan tubuh, bukan salah dari SOP-nya atau USU, tapi dari tubuhnya memang menolak ya gitu. Nah terus yang penting lagi adalah dosis ya. Dosis yang dianjurkan menurut uji yang dilakukan oleh AFC itu sebenarnya adalah 4 saset SOP, 4 saset usukusi per hari. Itu optimal ya paten-patennya ya. Tapi kenapa kok harus bisa 2 kali 1 dan sebagainya? Boleh nggak? Boleh aja ya, boleh ya. Jadi yang namanya bukan obat itu teman-teman, mau diminum berapapun boleh. Mau diminum 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bebas. Ya kayak aku sekarang minum usukusi bisa sampai 6 atau 8 saset per hari karena aku tahu itu berguna untuk melawan COVID. Jadi aku memang jaga badanku. Tapi kalau mau minum 1 boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Tapi ingat bahwa yang optimal adalah 2 kali 2 atau 4 kali 1. Yang penting 4 saset sehari untuk SOP maupun usukusi untuk orang sehat. Oke, next. Nah, jadi seperti aku bilang bukan obat adalah makanan kesehatan yang dapat mengaktifkan lagi stem cell seperti yang aku bilang tadi. Karena apa? Karena ada paten regenerasi selnya ya. Makanya ini adalah revolusi kesehatan ya. Ini benar-benar revolusi kesehatan. Nah, gitu. Yang akan membuat kualitas kita lebih baik karena apa? Karena sel kita baru semua dan kuantitas kesehatan meningkat otomatis ya. Kuantitasnya akan meningkat. Kenapa? Karena usia biologis kita berkurang, otomatis kita hidup lebih lama secara kedokterannya ya, dan juga organ tubuh kita berfungsi lebih baik dan lebih lama. Begitu. Next. Makanya cegah penuaan dengan SOP 100+ ya. Kalau kata ada satu PMEO bilang guyonnya kalau pengen panjang umur, jauh dari penyakit akibat penuaan, ya minumlah SOP 100 karena ini semuanya by data ya. Tapi kalau pengen sebaliknya, pengen pendek umur, pengen sakit-sakitan, ya nggak usah diminum. Gitu teman-teman. Oke, next. Oke, ini patennya ya. Teman-teman tahu nggak paten fungsi itu apa? Paten fungsi adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sebentar ya, nggak, aku pindah tempat dulu karena agak ribut. Jadi sesuatu yang pasti terjadi ya. Jadi bukan brosur, bukan kata siapa, kata Angga, kata aku, bukan. Tapi paten fungsi itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kalau misalnya diminum, maka hal ini pasti terjadi ya. Paten yang pertama adalah cell regeneration effect. Nah, cell regeneration effect itu artinya ketika diminum maka akan terjadi regenerasi sel. Ya, jadi regenerasi sel ini adalah suatu tindakan yang aku bilang tadi menjadi soulmate dari stem cell kita. Ya, itu paten number 1. Nah, teman-teman tahu nggak paten fungsi itu gimana cara dapetinnya? Wah, sulit teman-teman ya. Jadi paten fungsi ini bukan paten merek. Paten fungsi ini didahului dari jurnal, uji klinis, uji coba di binatang, uji coba di sampel manusia ya, seperti sekarang ya vaksin COVID kan lagi dicoba nih. Vaksin COVID itu juga bertahap ya. Pertama 10 orang, terus 100 orang ya, terus mungkin jadi 1000 orang. Nah, dan seterusnya. Jadi ada langkah-langkah itu yang sudah dilalui oleh produk ini sampai akhirnya keluar paten fungsi. Jadi paten fungsi itu bukan sesuatu yang langsung main tulis aja, dan yang membuat juga bukan AFC ya, yang membuat itu kalau aku nggak salah itu Nippon Barrier. Jadi ada suatu institusi yang cek lalu dikeluarkan patennya. Begitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang di lapangan ada beberapa dokter, ada beberapa orang yang jelimet nanyanya, aku bilang ya udah dokter kalau penasaran dokter pergi aja ke ke AFC Japan di Shizuoka, tanya aja sama prof-prof di sana daripada dokter malah marah-marah sama aku gitu. Kok ada produk ada patennya kok dokter marah-marah sama aku gitu ya. Ada yang bilang nggak mungkin nih ada kayak gini gitu. Kan harusnya kimia, harusnya antalgin, harusnya apa gitu. Ada ya. Jadi teman-teman di lapangan itu kadang-kadang bukan hanya dokter atau profesor atau siapa, ada aja orang yang nggak percaya dengan paten fungsi ya. Jadi aku udah jelasin, udah by data, dia masih nggak percaya, ngamuk-ngamuk, dan akhirnya ngotot gitu, katanya pengen ketemu dokter-dokter dari AFC Japan. Nah, kalau ketemu orang kayak gitu, teman-teman tinggalin aja ya. Orang-orang kayak gitu masuk di jaringan Anda juga ya, nggak akan bikin Anda jadi busido ya. Yang ada juga bikin Anda jadi pusing ya, jadi stres, malah akhirnya nanti Anda jadi toreda aja enggak ya. Jadi jangan terpaku pada orang yang negatif ya. Banyak orang negatif di lapangan
Bahkan mohon maaf ada beberapa di tim juga seperti ini gitu. Jadi ada beberapa rekan sejawat yang ada yang kayak gini juga ada gitu, biasa gitu. Jadi kalau ada yang kayak gitu nggak apa-apa, teman-teman nggak usah apa berdebat, marah-marah nggak usah. Kalau aku ya udahlah gitu. Ada orang nggak percaya ya udah, nggak usah. Kalau nggak percaya nggak usah minum, ya kan? Nggak usah pusing gitu. Tapi nanti kalau lu ada apa-apa, udah terkapar atau lu udah setengah mati pakai respirator, udah hampir mati, jangan lupa catat nomor telepon gua, lu hubungin gua buat beli. Aku paling bilang gitu, daripada lu kita ribut, mendingan lu jalanin hidup lu, gua jalanin hidup gua ya. Tapi kalau lu ada apa-apa, oke? Okay? Kalau lu ada apa-apa suatu hari, ingat nih nomor telepon gua ya. Suruh bini lu, anak lu telepon kalau lu belum mati. Kalau aku paling bilang kayak gitu, selesai udah. Nah capek. Dulu aku pernah dapat satu profesor itu minta dokter, profesor dokter, dia minta semua data. Anggap waktu itu belum masuk. Itu data diminta semua, sampai panjang ikannya, berat ikannya, terus apa macam-macam. Aku bilang, wah, semangat nih aku pikir nih, ini dokter bakal hebat nih. Wah, penasaran, minta sama Niko, minta sama Pak Ernest. Wah, udah kumpulin datanya tuh, Ernest sama Niko sampai mungkin berapa hari ya, sibuk gara-gara gua. Udah, aku kirim nih ke profesornya lewat email. Lama lagi ngirim emailnya, banyak itu data. Dia dari Pekanbaru. Sampai hari ini, teman-teman ya, itu terjadi di bulan Juli 2018. Sampai hari ini, itu profesor sialan itu, baca juga enggak. Ya mungkin dia baca, tapi dia nggak ngerti. Nah, itu jadi, kayak aku jadi, apa ya, kayak aku ini keledai, masuk dalam lubang, aku nggak mau terulang lagi. Jadi sekarang kalau ada sejawat, dosenku nanya gitu, ayo saya mau minta semua data dari Aceh. Aku bilang, dokter, lu berangkat aja sendiri ke Shizuoka, lu tanya tuh sama dokter-dokter di Aceh. Udah, gua nggak mau lagi repotin Ernest, Niko. Paling-paling lu beli juga sesaset, dua saset, enggak. Orang yang terlalu ribet ya, nggak akan beli, teman-teman. Ini pengalaman soal jaringan ya. Jadi itu profesor sampai hari ini kalau aku telepon, dia bilang, aduh dokter Rigi saya belum sempat baca. Nah, aku bilang, Prof, maaf ya, ini profesor belum sempat baca, udah hampir 2 tahun lebih, emangnya nggak dibaca atau nggak ngerti nih Prof, gitu ya. Jadi Ernest pernah bilang sama aku, Niko juga bilang, dokter Wigi, ini yang nyelidikin bukan dokter-dokter seperti dokter Wigi. Ini dokter-dokter research. Ya, dokter research beda ya teman-teman. Beda sama kami ya. Kalau kami, oh batuk pilek, COVID nih, atau apa gitu. Mencret, oh diare nih, disentri. Kalau research itu bahasanya beda. Aku pernah baca sedikit bahan dari AFC. Pusing pala gue. Aku nggak ngerti. Apalagi apalagi orang awam. Nah, gitu. Apalagi ini profesor udah tua kali kan, agak blow on juga. Jadi kacau balau, udah nggak beli. Akhirnya dia telepon aku, dia bilang, "Inilah dokter Wigi, ya. Kamu kirim dulu deh 12 box. Nah, saya mau coba dulu." Aku bilang, nenek lu peang. Gila lu, Prof. Gue kirim lu 12 box, 20 juta itu. Jalan. Sampai sekarang nggak beli. Jadi ini pengalaman ya, kalau di lapangan teman-teman jangan putus asa ya. Tim under aku, sampai hari ini paling baru ada 140 ribuan orang. Sedangkan penduduk kita ada ratusan juta. Jadi teman-teman jangan terpaku pada orang yang negatif. Ingat ya, AFC ini, ingat lihat boxnya itu. Tulisannya scientific breakthrough. Terobosan teknologi di kedokteran, itu nggak semua orang bisa terima. Itu biasa. Itu biasa ya. Jadi memang sesuatu perkembangan yang baru itu suatu hal yang biasa untuk orang bingung gitu ya. Oh ini kaget gitu. Nah, ada yang percaya, ada yang nggak percaya ya gitu. Jadi ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Nah, untuk yang percaya ya kita ladenin. Tapi untuk orang yang nggak percaya kita tinggalkan ya. Jadi nggak usah, kita tidak usah pusing dengan orang yang nggak percaya ya. Banyak orang yang percaya ya teman-teman. Banyak tim Anda yang Anda harus hargai ya. Ingat ya, Anda kalau jalanin bisnis ini, banyak nih yang aku ribuan ya terima ucapan selamat jadi Bu Sidoni. Aku terima kasih ya. Aku senang banget. Banyak tim yang perhatian, banyak yang sayang dengan aku, dan itu penting ya. Jadi kalau teman-teman kalau nanti jalanin ya, cukup Anda sayang sama tim Anda dan jujur gitu ya. Jangan tipu-tipu. Aku paling benci yang tipu-tipu, apalagi yang undercutting ya. Hati-hati ya yang undercutting ini. Aku memang lagi cari, bahkan aku lagi hubungin beberapa teman di kepolisian untuk cari, untuk dapetin, karena ada hadiah duitnya ya. Jadi kalau ketangkep repot kalian nanti ya.
Kalau perlu aku minta sama Niko dipidana aja, di penjara ini yang jual-jual undercutting. Ya, 2 minggu, 3 minggu, nangis pasti di penjara ya. Jadi jangan hianati orang-orang ya. Jangan hianati orang-orang yang sedang jalan. Kasihan ya, aku kadang-kadang pergi ke daerah Kudus kemarin ya, enggak ya. Kudus, Pati, terus daerah di dusun-dusun itu, itu tahu nggak? Mereka lihat produk kita itu ya, kayak produk dari dewa. Ya, mereka sayang banget sama AFC, seperti berlian ya. Mereka sampai jual anting, ada yang jual sawahnya ya, hanya untuk ikut AFC ya. Jadi jangan kita hianatin ya. Next. Improve blood circulation ini artinya aliran darah membaik ya. Nah, jadi bukan berarti ngancurin kerak-kerak, bukan ya. Tapi gini ilustrasinya ya teman-teman. Kalau aku logikanya dulu ngobrol-ngobrol sama Pak Ernest, sama Niko juga. Kalau aliran darah lancar ya, itu sama dengan misalnya kalau teman-teman punya selang air di rumah, tahu ya selang air. Kalau dia lancar alirannya, ya otomatis akan susah terbentuk kerak. Ya. Jadi kalau belum terbentuk apa-apa di pembuluh darah itu, logikaku ketika ada improve dari blood circulation, maka resiko untuk terbentuk plak ya, terbentuk plak, kerak-kerak dan sebagainya, terus resiko terjadinya hal-hal yang buruk dari pembuluh darah tersebut akan kecil karena darahnya lancar. Ya, itu logika. Jadi ini adalah improve of blood circulation. Itu paten nomor 2. Next. Next, Kak. Udah next, belum keganti ya dok? Bentar. Udah habis ya? Enggak, belum masih ada. Cuman udah saya next kayak bentar, ada yang kemis. Nih. Ya, sambil nunggu Angga untuk slide-nya, jadi teman-teman sekali lagi harus diingat waktu di lapangan kita benar-benar edukasi tentang data-data ya. Jadi kalau dengan data ya teman-teman ketemu dokter ya, ketemu siapapun itu biasanya nggak ada masalah. Mereka tidak akan serang kita ya. Aku juga temu dosen-dosenku ya. Kalau dulu aku bawa produk yang nggak ada paten fungsi, nggak jelas nih perusahaannya apa, aku deg-degan gitu. Karena ini bukan bakal dibeli nih, bakal dimaki-maki nih sama dosen gua gitu. Jadi kalau ini enggak ya. Jadi di sini kita selalu edukasi karena nanti kan kalau misalnya calon member ini join ya jadi tim Anda, mereka kan akan jalanin bisnisnya, mereka juga harus jalanin edukasi. Nah, ketika Anda mulai dengan edukasi yang benar, maka dia akan juga lakukan hal yang sama. Itu yang dulu aku lakukan berulang-ulang sama Niko, sama Pak Ernest, ya, sama juga tim-tim yang lain dari Ibu Yani, dulu ada Ibu Yani, Pak James, Pak Ronald, sampai akhirnya ketemu Pak Budi Darwin, dan sebagainya, Pak Gunarto. Jadi memang dari awal aku selalu berusaha memberikan suatu edukasi yang benar. Ya. Edukasi yang benar akan membentuk suatu tim yang benar. Nah, membentuk suatu tim yang benar akan membentuk suatu bisnis yang benar. Ya, bisnis yang benar juga akan menghasilkan leader-leader yang baik. Nah, itu yang penting ya teman-teman. Kesuksesan dimulai dari sesuatu hal yang memang Anda bentuk di awal. Ya, kalau kita sudah jadi seorang bajingan membentuk jaringan, kita pasti hancur jaringannya. Ya. Nah, paten ketiga adalah skin improvement, terutama untuk wrinkles. Jadi kerutan-kerutan akan hilang. Ya, di sini kerutan-kerutan akan hilang. Next. Produk berikutnya ini adalah yang berhubungan dengan DNA terapi. Jadi ini adalah yang kedua, yaitu bahannya dari DNA salmon jantan. Namanya usukusi ya, teman-teman udah tahu tentunya. Kalau yang tadi diambilnya dari ikura ya. Ikura itu adalah selaput luar dari telur salmon. Jadi bukan telurnya, bukan daging salmonnya, bukan minyaknya, tetapi dari ikura ya. Ini bahan-bahannya. Aku agak dikit beda ya. Aku jarang bahas ingredient ya. Kenapa? Karena kita beda. Seperti aku bilang, kita pabrik farmasi ya. Kenapa kalau di MLM lain mereka habis-habisan nih bahas ini? Karena mereka nggak ada paten fungsi, ingat ya. Jadi aku nggak pernah mau bahas ini karena aku pernah ketemu sama, bukan pesaing ya, sama rekan-rekan yang di perusahaan lain. Ketemu dia ajak aku bahas ini. Aku bilang, gue nggak perlu bahas ini, beda sama produk lu. Maaf ya, karena
produk gua sudah ada paten fungsi. Jadi gua nggak perlu bahas lagi ini glutathione apa, lu bisa baca kan, lu kan nggak buta huruf, aku bilang lu baca aja. Tapi yang gua mau bahas adalah suatu paten fungsi, suatu scientific breakthrough ya dari produk aku ya. Jadi teman-teman jangan terjebak ya di lapangan. Ini teknis ya, ini bukan edukasi tentang kesehatan, tapi ini teknis di lapangan ya. Itu orang akan serang Anda ketika Anda bahas ini bahan-bahan ya. Dia nggak mau lagi konsentrasi di paten. Kenapa? Karena di situ titik kekalahan dia. Ingat ya. Jadi kenapa mereka bahas ingredients? Karena mereka pengen bandingkan dengan mereka punya gitu ya. Jadi teman-teman jangan terjebak. Kalau di lapangan aku sering ketemu dokter pun sering aku. Coba kita bahas dulu nih dokter Lugi satu-satu. Aku bilang, aduh maaf dok, waktu aku nggak ada buat bahas-bahas begini. Kenapa? Ini kan udah dibahas sama Jepang, diselidiki ya berbelas-belas tahun mungkin ya, udah diuji coba, udah diapain sampai keluar patennya. Itu Jepang-Jepang lebih pintar dari gua dok. Jadi ngapain juga gua bahas ini gitu loh ya. Gua kan lebih bego dari Jepangnya gitu. Nah kalau lu lebih pintar dari Jepangnya, lu ke Jepang lah, lu bahasnya sama Jepangnya. Kalau gua nggak mau, ngapain? Kan udah ada paten fungsi ya. Paten fungsi teman-teman harus pede ya, bukan sombong ya teman-teman, maaf, tapi harus pede bahwa paten fungsi itu pasti terjadi. Jadi teman-teman nggak usah lagi terjebak hal kayak gini ya. Ada teman-teman dari perusahaan lain, ada yang dari plasenta rusak. Dia bilang, wah ini kalau produk aku ada plasenta rusak, ada ini, ada itu, wah, bisa panjangin umur, apa segala. Lu punya kalah nih, nggak ada lu punya gitu ya. Nah, mereka selalu mengalihkan kita ke sana. Itu teknis ya untuk prospecting. Aku kalau ketemu orang, aku nggak pernah bahas gitu. Jadi mereka udah, aku bilang lu ngapain bahas kandungan, ya kan? Yang penting kan apa paten fungsinya. Lu ada nggak? Iya sih, gue punya nggak ada. Ya udah kalau nggak ada lu inilah lu minum yang inilah. Aku bilang lu gila lu. Lu masukin produk ya nggak ada paten fungsinya, lu gila kataku. Mobil aja, lu beli oli nih. Ya olinya nggak jelas nih, oli bekas kah atau oli baru kah? Pabriknya di mana? Nggak jelas, lu minum masukin dalam mobil lu. Gila kataku, lu bodoh. Ya. Produk kami ya jelas-jelas ada paten fungsi, titik gitu. Nah, kalau lu punya nggak jelas, gimana caranya? Kok lu berani minum, kasih mak lu, ntar mak lu mati loh. Paling aku bilang kayak gitu ya, bercanda. Ya udah, males. Jadi teman-teman di lapangan ini tips saja, jangan terjebak membahas ingredients. Kenapa ya kok perusahaan lain bahas ingredients dokter? Ya karena dia memang harus mengalihkan perhatian Anda, ngerti ya? Tapi kalau nanti teman-teman santai, Anda baca nih ingredients kita, ngeri loh. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi ketika ini dikombinasikan ya, diolah oleh Jepang, keluar 3 paten. Apa patennya? Tentunya teman-teman sudah hafal ya. Next. Paten dari Usukushi, sebelum lupa, satu, apa teman-teman? Anti-tumor agent. Kedua, dia ada menaikkan imunitas tubuh. Dan yang ketiga, dia ada paten anti hepatitis C. Ya, hanya bisa nyembuhin hepatitis C, ya, bukan hepatitis yang lain. Ya, nah, dia punya anti tumor agent, itu artinya dia bisa menekan kegiatan dari tumor jinak dan ganas. Sebenarnya ada paten yang lain, tapi Pak Niko, Pak Angga nggak boleh untuk itu di-share karena Balai POM nggak keluarkan. Ya, tetapi di buklet kita itu ada gambarannya, ada clue-nya, ya, ada tunjuk-petunjuknya. Dia bagus sekali untuk kulit. Aku minum itu juga saluran cerna aku bagus ya, buang air besar enak, detox bagus ya. Terus kemarin sempat roadshow ke Jawa, kemana aku keliling itu, aduh ngeri-ngeri ya. Tim kadang-kadang dari orang di daerah tuh bikin acara di ruang tertutup, nggak pakai masker. Tapi aku pikir gimana ya, kadang-kadang teman-teman ya, di suatu saat kalian jalanin bisnis ini, ada hal-hal yang Anda memang nggak bisa pakai logika aja. Tapi Anda harus pakai hati. Gitu. Jadi bingung gitu. Ini gimana ini? Tapi ya udahlah, hajar pakai ustu, propolis kita dan sebagainya dan bertahan. Yang penting udah selesai acara, semuanya habis, mau pulang ke rumah kita rapid test teman-teman. Kalau di sini ada Nini itu lagi ikut juga, itu dia agen ya untuk alat-alat begitu. Aku biasanya ambil yang dari pembuluh darah gitu. Dan hasilnya kebanyakan teman kita semuanya hampir nggak ada yang rapid testnya positif. Jadi Usukushi ini kenapa kok bisa gitu gitu? Kok bisa hebat banget ya Usukushi ya? Dan aku akhirnya belajar. Di AFC ini aku belajar, teman-teman. Ya. Tiap hari aku tetap belajar. Karena nggak ada orang pinter. Ya. Aku nggak pernah ngerasa diriku pinter. Ya. Aku juga nggak pernah merasa bahwa dokter itu orang yang hebat, ada satu kasta di atas orang lain. Ya. Karena almarhum bapakku dokter juga. Aku selalu dididik bahwa
Nggak ada yang namanya dokter itu satu kasta di atas orang biasa. Memang satu kasta kenapa? Orang kita dilahirinya sama kok. Kebetulan gue sekolahnya di FK ya gue jadi dokter. Aku paling benci banget sama dokter yang sombong. Karena ada beberapa adik kelas mungkin lain ya suasana dengan kami kuliah dulu sombong gitu. Aku nggak suka gitu. Jadi teman-teman gak usah minder ya kalau ketemu sama orang yang bawa bisnis ini, entah dia dokter, entah dia profesor, entah dia tukang becak. Kalau aku sama aja cara jelasinnya karena aku pengen dia jadi my family dan berkembang dan bisa jadi busido juga di sini. Cuman itu pikiran aku. Jadi mau dokter kek, mau tukang becak gak ada urusan. Dokter kalau sombong buang aja teman-teman, gak ada gunanya. Ya. Jadi di sini jangan mendewakan dokter. Nah, aku bukan bilang dokter itu jelek, enggak. Aku melihat di bisnis ini semua orang sama, ya derajatnya sama, haknya sama, kesempatannya sama. Ya. Jadi ada beberapa timku juga penasaran gitu, ngejar satu dokter, mati-matian gitu, udah hampir setahun ini ngejar satu dokter itu doang. Aku bilang gini, apa kita boleh memfollow up ya, jalin hubungan sama siapapun, termasuk dokter itu, tapi nggak usah mendewakan dokter. Ya, dokter bukan malaikat, dokter manusia. Ya, kecuali Anda dapat dokter-dokter seperti dokter Yudi, ya, dokter Arif, dokter Armin, tim aku sendiri, dokter Luciana misalnya ada di Balikpapan. Hal-hal yang kayak gitu boleh kita cermati. Tapi kalau dokter yang Anda benar-benar penasaran, benar mau join, kenapa teman-teman ya? Anda rekrut seperti aku, rekrut si Udin ya. Rekrut Udin itu lewat jalurnya Pak Adi Gunawan, dapat supir taksi di bandara. Ketemu sama aku, sekarang jadi loh. Hampir setengah M, mungkin lebih, udah 700 jutaan bonusnya total. Jadi bisa kok. Dan dia kerja lebih serius dari tim-tim yang lain gitu. Jadi di sini teman-teman kita belajar bahwa semua orang punya hak yang sama. Jangan menghina orang lain, juga jangan mendewakan orang lain. Nggak boleh. Semua sama ya. Aku ingat kata-kata Pak Ernest bahwa dia pengen bikin bisnis untuk orang miskin. Nah, gitu. Itu yang aku bilang, wih, kaget ya. Jadi ini memang perusahaan luar biasa banget. Nah, oke, kita balik ya. Ke usus-usi adalah mengandung salmon DNA yang terdiri dari berbagai senyawa atau zat berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kelembapan pada kulit Anda. Nah, ini adalah clue ya, bahwa Anda tahu bahwa ini produk sebenarnya untuk kecantikan dan kulit. Gitu ya. Cuman patennya nggak dikeluarin aja. Ya, gitu ya. Menjaga kulit Anda tetap sehat dan tetap terlihat awet muda. Next. Nah, ini beberapa kegunaannya ya. Bisa untuk jerawat, bekas jerawat, lingkar mata bawah yang hitam ini, kulit kering, keriput, iritasi. Sebenarnya ini adalah tanda-tanda. Nah, dari Pak Niko bahwa ini sebenarnya ada arah ke patennya, cuman nggak boleh diumumkan ya. Jadi teman-teman bisa ya kalau ada cewek nih bilang, nah gue senengnya ini, gue senengnya itu. Nah kita udah tahu nih bahwa ini hobinya dia. Dia udah kasih tanda-tanda sama kita. Jadi ini bisa dilakukan oleh UTSU. Next. Bisa kurus nggak? Itu banyak yang nanya gitu ya. Kurus teman-teman atau gemuk itu adalah suatu apa ya? Suatu kelompok tindakan ya, baik itu diet, terus cara kita berolahraga, pola tidur, pikir ya, jenis makanan, banyak yang mendukung untuk jadi kurus dan gemuk. Dan satu lagi yang paling penting ada faktor genetik ya. Jadi apakah bisa dibantu oleh usus? Menurut aku bisa ya, asal dia memang hidupnya baik, tidak punya faktor genetik yang kuat untuk jadi gendut dan sebagainya ya. Karena usus ini luar biasa untuk cuci ususnya ya. Aku memang rasain sendiri, walaupun aku buang air besar aku normal setiap hari, tapi aku lebih tekan lagi pakai usus ini, aku bisa buang air besar sampai 5, 6 kali, 7 kali sehari dan tidak mencret. Jadi luar biasa ya. Lebih banyak Anda ekskresi lewat tinja, urin dan keringat, maka Anda lebih sehat karena itu dianjurin olahraga itu lewat keringat gitu ya. Kalau kencing kita dan banyak minum kita buang lewat kencing. Nah, lewat tinja ya ini caranya gitu ya. Next. Nah, kandungan di dalamnya tentunya kita tahu ada bakteri baik di dalamnya. Itu sangat penting untuk pencernaan karena untuk mengelola ampas-ampas makanan di pencernaan itu kita perlu itu bakteri gitu ya. Next. Tahukah Anda berat badan ideal dapat diperoleh melalui usus yang sehat? Itu jelas ya, kita udah tahu ya. Next. Apa sih itu DNA? Nah, DNA ini berlokasi dalam inti sel ya, teman-teman. Inti sel itu artinya intinya. Nah, di dalamnya itu ada DNA ya. Jadi pembawa sifat. Nah, gitu. Jadi ketika DNA ini, setiap bagian fungsional DNA ini dikenal sebagai gen, maka ribuan gen dan satu organisme mengandung sandi genetik
kayak signal-signal simpati, mentari begitu ya. Jadi seperti itu ya. Informasi-informasi genetik dalam sel yang akan diturunkan pada keturunan berikutnya. Oke, next. Nah, DNA yang rusak itu akan membuat sel jadi nggak normal ya, jadi nggak normal. Misalnya next, next slide next. Jadi ketika sel nggak normal itu banyak pengaruhnya ya. Sejatinya tubuh sebenarnya gini. Jadi tubuh kita ini teman-teman ya, untuk ganti sel rusak ya, kita punya pasukan yang namanya stem cell gitu ya. Nah, untuk sel-sel yang nggak normal masuk ke dalam tubuh, baik itu jamur, bakteri dan sebagainya, oke ya, itu kita punya pasukan yang namanya sel pertahanan tubuh yang berkumpul di dalam sel darah putih atau leukosit. Nah, gitu. Jadi tubuh kita ini sebenarnya sudah punya suatu sistem-sistem yang menjaga tubuh kita. Ada yang mati nih, ada yang rusak. Stem cell langsung cari ganti ya. Ini ada orang asing nih masuk nih rumah kita nih, kayaknya nggak bener nih maksudnya. Nah, itu dilakukan oleh sel yang namanya natural killer cell ya. Natural killer cell ini adalah suatu pasukan yang ada di leukosit ya, yang ada di leukosit yang akan melacak nih, wah ini orang nggak normal nih, bunuh gitu ya. Jadi dia udah tahu nih ada yang nggak bagus, dia bunuh. Nah, itulah yang namanya natural killer cell ya. Bakteri, virus dan sebagainya itu dia akan hantam gitu. Next. Sistem imun kita bahkan juga dipersenjatai dengan sel khusus yang bertugas membunuh sel-sel abnormal yang memiliki kecenderungan menjadi kanker atau prekanker. Bahkan dia bisa membunuh sel-sel yang dianggap bisa menjadi kanker atau prekanker. Gitu ya. Next. Bentar, ada pasien datang, bentar ya, enggak? Oke, sambil nungguin Dokter Luigi, saya cuma mau bilang ini kan tadi udah banyak nih yang kasih pertanyaan-pertanyaan. Kalau bisa nanti mungkin setelah Dokter Luigi selesai presentasi diulang mungkin ya pertanyaannya. Soalnya saya takut nggak kebaca, ini banyak banget kan yang chat udah sampai atas banget, takut ntar malah nggak kebaca gitu kalau Oke, sorry, ada pasien jatuh robek bibirnya sebentar, tadi aku kasih penjelasan. Oke, next. Oke. Oke, jadi di sini kita bahas apa itu natural cell killer ya. Teman-teman kalau pergi ke lab, periksa di Prodia, Pramita dan sebagainya, akan keluar salah satunya tulisannya leukosit ya. Nah, leukosit itu adalah sel darah putih, sedangkan eritrosit itu adalah sel darah merah. Nah, sel darah merah itu biasanya untuk kehidupan, untuk bawa oksigen, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan sel darah putih ini untuk pertahanan. Jadi di dalam sel darah putih itu banyak ya, kalau teman-teman sering baca, nggak sengaja lihat ada neutrofil, ada eosinofil, ada limfosit ya, begitu ya. Nah, kalau eosinofil itu biasanya berhubungan sama alergi gitu. Nah, kalau yang namanya natural cell killer ini adanya di dalam limfosit. Jadi limfosit ini ada T, ada B, ada Tango, ada Bravo gitu ya. Nah, jadi natural cell killer cell ini ada di dalam limfosit, teman-teman. Ya. Apa sih ini natural killer cell ini? Ya, sel ini bergerak dalam saluran limfosit untuk patroli kayak polisi yang aku cerita tadi ya. Jadi dia keliling, cari sel yang rusak dan mati, dia cari sel yang aneh, dia langsung bilang, enggak, lu kayaknya bukan orang sini gitu. Jadi dia ini punya kemampuan untuk mendeteksi sel asing. Apapun itu, bukan DNA-nya sesuai dengan tubuh hostnya, maka dia bunuh. Gitu. Itu namanya natural killer cell. Nah, usus-usi itu punya kemampuan paten nomor 2-nya menaikkan sistem imunitas kita, termasuk menaikkan jumlah dari natural cell killer maupun aktivitinya. Ya. Itu kegunaannya. Karena itu nih teman-teman jadi pede.
Karena waktu itu Mr. Oba sempat kirim video ini, ya. Di situ aku juga baru ngerti gitu bahwa, wih, Utsukushi ini luar biasa nih di saat COVID. Apalagi waktu COVID baru keluar kan semua orang parno ya, termasuk aku. Jadi aku hantam aja makan terus Utsukushi gitu. Itu logikanya ya. Jadi natural cell killer cell ini keliling, lihat jamur dia bunuh. Bahkan dia bisa lihat sel-sel prakanker dia bisa bunuh, bahkan sel kanker dia bisa bunuh. Oke ya. Tetapi ada batasan. Nah, ketika sel-sel kanker ini sudah bersatu, udah kuat, udah masif, aduh, dia udah nggak bisa lagi, gitu ya. Nah, makanya kita harus tingkatkan. Logikanya ya tambah kuat natural cell killer, maka tambah kuat juga daya bunuhnya terhadap sel-sel asing ya. Next. Kita 15% dari total sel yang bergerak ya, yang bergerak, sorry. Dan dalam tubuh kita adalah sel natural killer cell tadi. Jadi dia jalan nih, cuman sayangnya dia nggak terlalu banyak. Kalau dia ini banyak banget sih, tapi aku pikir-pikir ya, aku logika ya teman-teman sharing aja. Aku pikir kalau AFC melakukan penelitian lebih lanjut ya, harapan dan doa aku adalah ketika dia bisa kembangkan lagi produk Utsukushi ini, maka suatu hari itu kalau memang bisa ditingkatkan sampai kekuatannya maupun jumlahnya dari natural cell killer kita ini ya, mungkin ya suatu hari nanti akan ditemukan obat yang namanya obat untuk membunuh sel kanker ya. Itu yang aku harapkan. Sampai hari ini belum bisa sampai batas itu. Yang aku baca literatur yang diberikan oleh Pak Niko hanya sampai menghalangi, menghalangi perkembangan dari sel kanker gitu ya. Next. Nah, ini ya teman-teman penting nanti kalau di lapangan. Apa korelasinya? Kita harus minum SOP karena sel-sel ini diproduksi di dalam sumsum tulang belakang, limpa, timus, tonsil, paralimpa. Jadi SOP, dia memperbaiki ya, meremajakan, menambah sel-sel yang ada di sumsum tulang belakang, kelenjar limpa, timus, tonsil dan organ-organ lain sehingga produksi dari yang namanya natural killer cell ini juga naik begitu ya. Itu gunanya kenapa kita harus kombinasi antara SOP dan Utsukushi gitu ya. Next. Nah, seperti tadi di slide yang awal-awal, setiap hari kan banyak sel yang rusak ya. Nah, sel yang rusak ini juga disertai radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi banyak zat asing baik itu bakteri, virus, segala parasit masuk ya. Hal-hal bahkan terbentuk mutasi akhirnya terbentuk sel-sel kanker. Nah, ini semuanya yang benar-benar sel yang abnormal. Gimana cara ngatasinnya? Ya itu tadi ya, natural cell killer itulah yang bisa ngatasin hal-hal itu karena next. Sel mikro ini memiliki kemampuan untuk membaca sinyal keberadaan sel abnormal dan patogen ya. Jadi dia begitu ada yang masuk nih bakteri, virus, dia tahu nih, wah ini bukan teman gua nih. Nah, dia langsung bunuh gitu ya. Jadi dia langsung memerintahkan untuk menyerang dan membunuh. Tetapi kalau misalnya ketemu sel normal dia nggak apa-apa. Gitu. Next. Sel natural killer sel ini juga bekerja mematikan sel kanker sebelum menyerang tubuh seseorang lebih serius. Keren ya? Makanya teman-teman, aku habis-habisan minum Utsukushi karena tujuan aku mengaktifkan natural killer cellku. Ya, pemanfaatan sel natural killer sebagai cara pencegahan kanker dengan sistem imun telah diakui dunia. Bener nggak? Bener. Karena ada salah satu tim kita ya di Australia, nanti teman-teman aku udah kasih share-nya pada Pak Niko, itu dia melakukan imun terapi. Ya, imun terapi. Nah, imun terapi dilakukan oleh suatu kedokteran di Australia ya, yang akhirnya malah mirip mirip dengan yang namanya imun terapi ini adalah produk kita yang namanya Utsukushi. Nah, itu hebatnya ya. Nanti teman-teman itu ada sih namanya Mr. Wayne, dia lakukan imun terapi di Australia dibarengi sama Utsukushi, itu kankernya stadium 4 hasilnya baik sekali ya. Penyembuhannya bagus sekali gitu. Jadi itu luar biasa. Makanya produk kita ini sampai dia bilang this is amazing gitu ya. Next.
Yang menarik, nah ini dia cerdas ini, sel ini pinter gitu, ya. Dia bisa, nah dia bilang, wah ini nggak benar, dia bunuh nih. Tapi kalau yang baik dia ngerti, gitu ya. Nah jadi, wah ini bahkan dibilang secara prokem sel ini disebut dengan istilah smart cell, karena kemampuan cerdasnya dapat bedain yang normal nggak normal. Jadi dia nggak membunuh sel yang normal, ya. Beda dengan kemoterapi, ya. Kemoterapi itu bunuh semua sel, dia babi buta. Nah kalau ini enggak, dia pilih nih, yang abnormal dibunuh, yang enggak dia biarin. Nah itulah pentingnya natural cell killer, ya. Next. Melemahnya sistem imun dan natural cell killer ini akan menyebabkan tubuh tidak dapat kayak misalnya maling banyak datang, rampok datang, polisinya nggak ada, jebol kita, sakit kita. Jadi kalau natural killer cell ini lesu, ya udah kita pasti kena penyakit teman-teman, ya. Nah, bisa kena infeksi bakteri, ya, bisa minta infeksi, misalnya infeksi-infeksi yang berhubungan dengan virus, ya, dan sebagainya. Nah, gitu ya. Next. Cara mencegah kanker dengan merawat sel natural cell killer. Jadi, sel-sel ini juga memiliki masa hidup, memiliki batas kekuatan, dan sebagainya, sehingga kita harus rawat ya. Sel-sel ini harus dirawat untuk dia tetap stamina-nya tinggi ya, untuk melawan apa yang masuk dari luar tubuh. Ya, begitu. Jadi, sel ini juga punya batas umur, batas kekuatan. Nah, itulah kita bahas sore hari ini, bagaimana nih cara merawatnya ya. Next. Bentar dok, ada yang Ada rusuh yang di chat rusuh ya? ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dikekin dulu. Orang stres. Udah biasa. Bukan member kita kali ya. Iya. Enggak, udah saya sering kick tapi dia bikin baru lagi. Oke. Oke, sambil Angga buang pengacau-pengacau, kita lanjutin aja ya, fokus aja pada ceritanya. Jadi, produk kita ini punya kemampuan, salah satunya kan juga membantu sel-sel di dalam usus untuk melakukan detoksifikasi. Nah, sel yang melakukan ini akan membersihkan saluran cerna. Saluran cerna ini kayak dapur makanan ya, teman-teman ya. Jadi, ketika dia bersih, maka juga akan terjadi perbaikan baik dari metabolisme maupun produksi apapun di dalam tubuh, termasuk juga kehidupan atau kuantitas dan kualitas dari natural cell killer. Ya, itulah korelasi antara usukusi dengan natural cell killer ini selain paten nomor 2-nya. Nah, gitu. Jadi, selain paten nomor 2-nya itu, dia juga ada juga yang kemampuan untuk membersihkan usus sehingga kehidupan dari yang namanya natural killer cell ini lebih indah, lebih sehat. Nah, begitu ya. Next. Oke. Nah, karena itu teman-teman, kita harus jaga kesehatan pencernaan kita. Selain bagus untuk detoksifikasi dan buang segala racun, juga dia bagus untuk perawatan yang namanya natural cell killer, gitu ya. Next. Oke. Sebentar dok, ada banyak ternyata nih ya. Tantangan buat jadi Busido. Oke, let's go. Gila ya dunia maya ya, enggak ya? Iya.
Nah, berdasarkan critical reviews dari Food Science and Nutrition tahun 2014, probiotik merupakan salah satu stimulan dari sistem tubuh. Jadi maksudnya adalah dia adalah suatu stimulan dari sistem tubuh. Jadi probiotik ini dibutuhkan dan itu ada ya, ada di dalam usus-usi begitu. Next. Oke. Nah, berdasarkan data, kita ada 1 triliun bakteri baik yang itu berarti 1.000 kali dari minuman prebiotik yang ada di pasaran ya. Kalaupun itu benar, karena aku nggak pernah pelajari tentang yang di sebelah kanan. Jadi 1 triliun bakteri baik, bayangin ya kalau itu masuk berkali-kali, bersaset-saset, bagaimana bersihnya usus kita ya. Aku pakai semuanya biodata dan logika, karena itu aku teman-teman sangat anjurkan usus-usus ini Anda minum. Benar-benar diminum dengan dosis yang optimal atau lebih dari itu. Kalau aku sehari nggak mungkin kurang dari 6. Aku minum berdasarkan semua data yang aku dapat dari AFC gitu ya. Next. Selesai. Nah ini mungkin ditanya jawab, silakan Angga yang seleksi. Mungkin yang pertanyaannya mirip, nggak perlu diulang supaya banyak yang bisa nanya ya kan, gitu nggak ya? Oke. Apalagi ini ada pengacau nih. Sebenarnya kalau teman-teman mau iseng, di prospek tuh pengacaunya siapa tahu join. Mungkin karena dia nggak ngerti, jadi dia bahasanya bahasa fak-fak terus. Iya emang. Dia nggak ngerti kan. Sama aja kita dengar bahasa apa, dengar bahasa di Afrika nggak ngerti nggak. Mungkin dikelompokkan dulu, jadi ada yang WA aku usul dok bisa dikelompokin, jadi banyak yang bisa nanya, bagus juga nggak ya. Jadi misalnya yang ginjal, terus yang diabetes, terus yang mungkin ada yang tanya tentang jantung gitu ya, mungkin ya. Boleh. Oke, ini berarti kita jantung dulu aja ya. Boleh. Kalau dijawab satu-satu kan takut nanti malah banyak yang kecewa kan. Oke. Jantung nih. Dok, ada calon member yang menderita jari tangan kanan kaku 4 jari. Jari tangan kiri udah mulai kaku juga. Dan menurut dokter karena sarafnya kejepit. Ginjal lemah, terus udah pasang ring jantung ternyata. Apa konsumsi SOP apa konsumsi SOP aja cukup atau harus dikombinasi dengan Utsukushi? Mohon pencerahan. Thank you. Kalau aku kondisi itu kan sudah complicated ya. Mungkin itu penyempitannya di tulang leher, mungkin ya enggak. Jadi ada penyempitan di cervical. Kalau emang itu terjadi, kalau saran aku pertama kita harus edukasi bahwa produk kita bukan obat ya, supaya kasihan kan orang ini lagi ngalamin gangguan penyakit yang begitu banyak, jangan sampai dia nanti berpikir bahwa ini obat yang menyembuhkan. Jadi harus kita jelasin dulu baik-baik, setelah dia mengerti, baru kita jelaskan bahwa produk kita bisa membantu mungkin untuk menekan tanda dan gejalanya saja. Nah begitu, jadi begitu sudah oke, dia udah mulai mengerti dan dia bilang, gue coba deh nggak, misalnya begitu, baru kita jelasin apa paten-paten dari SOP. Aku lebih cenderung pakai SOP ya, karena di situ ada regenerasi sel dan memperbaiki aliran darahnya. Lalu kalau aku biasanya kasus gitu, aku campur dengan premium nano kolagen atau PNC milik AFC juga yang ada di plan B atau di Rhythm Point-nya teman-teman. Itu sangat berguna ya, ada kolagen yang tinggi sekali dan itu berguna buat kasus-kasus seperti itu. Begitu nggak ya? Oke, nextnya kalau ada yang tensinya tinggi tapi ada sakit mah juga dok. Kira-kira konsumsi SOP-nya gimana tuh dok? Kalau aku yang gangguan lambung atau GERD atau mah, gastritis, biasanya aku anjurkan pakai strategi aja. Dia minum dulu obat mahnya, terus tunggu setengah jam, sejam, makan nasi, udah agak kenyang ya, baru kita taruh di bawah lidah topetnya. Pelan-pelan aja, nggak usah satu saset buru-buru habis juga nggak apa-apa. Pelan-pelan sehingga kita meminimalisasi jumlah SOP yang masuk lewat pencernaan. Begitu. Oke, next ada pasien kan ada penyakit jantung sama diabetes. Nah, setiap harinya ini dia minum pengencer darah. Apa boleh dikombinasi dengan SOP 100? Berapa saset per hari? Boleh banget dan harus gitu, karena jantungnya itu menurut aku terganggu tentunya akibat gangguan dari diabetesnya. Ya, jadi kita berkejar-kejaran dengan diabetesnya supaya terbentuk regenerasi di pankreasnya. Kalau logikaku seperti itu. Lalu kedua, perbaiki juga pembuluh darah yang dirusak oleh proses dari diabetesnya. Mungkin yang ditakutin nih maksudnya
minum pengencer darah tambah encer nggak dengan SOP ya? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena SOP tidak punya paten untuk mengencerkan darah. Oke, ini kayaknya jantung. Cancer aja, cancer, kanker. Kanker. Secara umum aja ya, kanker, karena aku lihat ada beberapa nanya kanker. Mungkin aku jelasin dulu ya, teman-teman bisa, nanti kan ada rekamannya juga dari Angga. Jadi untuk kasus-kasus kanker, banyak yang tanya ya, tiap hari selalu ada, dan aku tetap jawab, cuman mungkin nih lagi rame-rame kan lebih enak ya, nanti bisa cerita sama timnya juga. Jadi untuk cancer ya, logika yang aku pakai adalah, pertama, kita harus ngerti dulu kanker apa ya. Jadi kita bilang dulu sama pasiennya, Pak, Ibu, tahu nggak kanker itu apa? Kanker adalah suatu mutasi genetik dari sel-sel di tubuh kita ya, entah di organ mana, yang membuat si sel ini yang tadinya jinak jadi ganas. Oke, itu dulu, jadi harus mengerti. Nah, karena perubahan sifat ini, dia nggak bisa berubah. Ya, sifatnya udah jelek. Jadi nggak ada obat untuk kanker sampai hari ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti ditemukan, dan mudah-mudahan itu terjadi di AFC. Jadi nggak ada obat kanker ya, sampai hari ini nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang ada, itu bohong ya. Kemo adalah suatu tindakan yang disebut terapi kimia. Jadi dimasukkanlah suatu terapi untuk membunuh semua sel. Jadi bukan sel kanker aja, tetapi juga sel normal. Itu yang jadi pertimbangan kalau mau melakukan kemo. Aku nggak pernah bilang kemo itu jelek, tetapi ingat, selain tujuan untuk membunuh sel kanker, juga sel normal mati. Nah, teman-teman harus tanya kepada dokter yang akan melakukan hal-hal yang aku sebutkan berikut ini. Ya, pertama, apa indikasi untuk melakukan kemo? Pasti indikasinya untuk membunuh sel kanker, ya itu jelas. Oke. Kedua, apa kontraindikasi? Ya, maksudnya apa nih yang bisa bahaya kalau kemo itu dilakukan? Itu hak Anda untuk nanya ya. Ini saran ya, bukan berarti kemo nggak boleh. Lalu ketiga, apakah dengan kemoterapi ya? Apakah dengan kemoterapi maka si pasien akan sembuh sempurna? Itu yang ketiga. Oke. Yang keempat, bila terjadi hal-hal yang disebut efek samping pada tindakan kemoterapi ini, mungkin nggak itu malah menyebabkan kematian pada pasiennya. Ya. Nah, ketika pertanyaan 4 ini Anda sudah tanya ke dokternya, baru Anda pertimbangkan Anda lakukan kemo atau tidak. Ya, aku bukan bilang kemo itu tidak boleh, enggak. Tapi Anda sebagai pasien punya hak untuk mendapatkan informasi. Ya. Lalu, sekarang pertanyaannya tentang produk kita melawan cancer. Ya. Apa gunanya kita kasih SOP khusus untuk melawan kanker? Ya, itu penting. Ya. Sama, pertanyaan sama kayak yang tadi, yang aku sebutkan tadi. Ya. Apa indikasi diberikan SOP dan cancer pada pasien-pasien yang kena gangguan keganasan atau kanker? Ya, indikasinya ya patennya ya teman-teman. Patennya apa? Teman-teman masih ingat kan? Yang SOP ada regenerasi sel. Sedangkan kalau ada namanya kanker, pasti ada sel yang dibunuh banyak dong ya. Dari proses alami udah mati, terus dia juga kanker tambah banyak yang mati, orangnya akan cepat mati. Ya, logikanya kan begitu. Dia akan lebih cepat mati dibandingkan orang normal. Nah, ketika diberikan SOP, maka regenerasi sel terjadi, umurnya lebih panjang. Ya, itu udah pasti menurut kedokteran. Ya, tapi bukan menurut Tuhan loh. Ini menurut kedokteran. Itu gunanya. Jadi kita fight against cancer. Kita berantem lawan kanker, bukan membunuh sel kankernya. Nah, ada beberapa yang tanya kenapa minum SOP malah tumor markernya naik. Maksudnya penanda tumornya malah naik. Ya jelas dong, karena proses kankernya terus berlangsung loh ya. Jadi tidak ada orang bisa dihentikan dengan obat apapun, kecuali kemo, radiasi, iya. Tapi kalau kemo radiasi juga membunuh sel-sel normal. Jadi sel kanker mati, tapi sel tubuh kita mati juga. Organ tubuh kita bisa rusak, bahkan bisa terjadi kematian juga. Ya, itu satu. Lalu kedua, indikasi diberikan usukusi apa? Kita ambil paten anti-tumor agent, dan sebenarnya ada paten lagi yang tidak disebutkan, yang nggak dikeluarkan oleh Balai POM, yaitu menekan kerja dari sel kankernya. Ya, itu gunanya. Jadi dihambat, bukan dibunuh ya, dihambat. Oke ya teman-teman, itu gunanya kita fight against cancer dengan produk SOP dan usukusi. Itu pertanyaan yang pertama dibandingkan dengan tindakan kemo. Lalu pertanyaan kedua, kira-kira ada efek kontraindikasi nggak? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena kita punya benar-benar makanan kesehatan sesuai izin Balai POM, dan bisa minta ke Angga itu sertifikat keamanannya lengkap ya, bebas insektisida dan sebagainya dan sebagainya. Ya, yang ketiga, bisa sembuh sempurna nggak dengan SOP dan
usukusi, tidak bisa. Oke? Tidak bisa. Yang keempat, apakah mungkin tindakan dari SOP dan usukusi menyebabkan suatu hal yang berbahaya sampai kematian pada seorang pasien? Jawabannya tidak. Begitu ya. Itu untuk kasus-kasus cancer, teman-teman boleh rekam dan boleh jelaskan pada semua kasus cancer. Ya, next. Oke. Next. Ini ada beberapa tadi saya lihat ada yang tentang kandungan. Dok mau tanya untuk kasus endometriosis, cocoknya diterapi dengan apa? Nggak SOP bisa, 100. endometriosis itu pakai hormonal, kita berikan SOP USU biasanya hanya untuk menjaga kondisinya, kan dirusak gitu ya sama endometriosisnya, nah itu bisa diregenerasi oleh SOP, itu aja. Oke, nextnya dok, kalau istri saya ada rencana untuk bayi tabung, kira-kira produk CFC apa yang bisa mendukung SOP atau Utsukushi dalam proses ini? Kalau aku SOP. Oke, susah tidur. Ginjal ada? Kalau mau ada ginjal, ini sebentar masih ada satu lagi. Kalau masa menunggu untuk penanaman embrio ke rahim, produk apa yang bagus dikonsumsi, SOP atau Utsukushi dan berapa banyak? SOP. Karena ada endometriosis yang tadi itu di otot rahim. Kalau ada endometriosis susah deh mau hamil deh. Dia mau bayi tabung ya? Maksudnya ini endometriosis mau bayi tabung ya? Enggak ya? Iya. Oh ya. Kalau memang mau begitu, kalau aku ya untuk perbaiki kan nanti bayi tabung akhirnya kan dimasukkan juga ke rahim ya. Jadi pastikan dulu itu endometriosisnya tidak terus berlanjut, karena kalau itu terus berlanjut sulit sekali ya, walaupun sudah bayi tabung kan bayinya harus masuk ke dalam rahim ibunya, bisa mati juga nggak hidup gitu. Oke. Selanjutnya ada ginjal. Penjarahan kambuh. Kalau nggak salah aku terbaca ada katarak ya, tadi aku terbaca. Jadi kalau untuk kasus mata, teman-teman, aku anjurkan untuk merawat mata itu dengan lutein sharp sebenarnya, karena itu dipatenin untuk mata, ya untuk makanan makula dari mata. Ya jangan lupa di plan B itu bagus-bagus banget ya. Jadi pakai lutein sharp ditambah dengan SOP ya. Itu untuk kasus mata termasuk katarak. Kalau katarak yang mau dioperasi, kalau aku tetap pakai SOP dan lutein sharp. Next. Oke, nextnya. Saya ingin menyarankan. Oh ini kasus. Kalau polip dok, jadi ada yang tanya produk mana yang harus dikonsumsi SOP atau UTSU atau kedua-duanya. Kasusnya polip di hidung dan dokter menyarankan harus dioperasi. Apakah bisa dibantu dengan produk ini dan bisa, berapa lama? Operasi. Polip harus operasi. Polip operasi tentang cancer lagi tentang pasangan mereka ketemu. Sebentar saya cari yang di atas. Ada yang nanya jerawat, pakai stop usi-usi kok jerawatnya tambah banyak. Oke ya teman-teman gini, jadi jerawat itu kan multi kompleks ya penyebabnya. Jadi kalau teman-teman ada yang jerawatan, jangan sampai dia langsung hanya pegang saja usi-usi dan SOP tanpa dia lanjutin obat dokter. Karena dokter yang merawatnya juga harus kita hormati ya. Jadi tetap berobat, tetap rawat dan sebagainya, tetapi SOP dan usi-usi kita ambil paten-patennya. Tapi kalau dia tambah banyak dan gatal, kemungkinan dia alergi terhadap SOP atau USU. Jadi kita harus lihat dulu yang mana nih dia alergi, ya terpaksa kita tinggalkan. Karena itu kan berhubungan sama kulit ya, teman-teman. Next. Oke, ada yang Tiroid ginjalnya bocor dok. Nah, ginjal bocor dia udah konsumsi SOP ginjal bocor. Satu. Tapi badannya katanya malah sakit-sakit. Kalau ginjal bocor, iya kadang-kadang ada minum SOP, ngeluh sama aku, badannya sakit bisa ya. Aku sendiri pernah alamin di jari tengah kiri aku sakit, nggak bisa gerak gara-gara udah lama, padahal itu udah hampir 2 tahun minum SOP. Jadi kalau hal-hal kayak gitu biasanya itu adalah reaksi badan kita sendiri terhadap produk tertentu bisa aja. Jadi teman-teman, kalau ada ginjal bocor, biasanya kita nyebutnya sindroma nefrotik. Memang kita pakai SOP akan lebih baik ya, akan lebih baik, lebih logis karena
jaringan-jaringan yang bocor kayak ayaan beras gitu ya, diperbaiki dan akan membantu fungsi dari ginjalnya sendiri gitu. Jadi kalau aku lebih saranin pakai SOP. Untuk penyakit virus, ini ada yang tanya HIV ya. Penyakit virus apapun, aku anjurkan dikombinasi antara SOP dengan usus ya. Jadi SOP meregenerasi, usus seperti tadi kita jelasin akan menaikkan imunitas tubuh dan menaikkan otomatis kegiatan maupun jumlah dari natural cell killer yang akan bisa membantu untuk membunuh virus-virus yang masuk. Oke. Dok, kalau untuk demensia dan Alzheimer, apakah bisa dengan produk apa? Bisa. Alzheimer kan kita ada paten di Lutein Sharp ya. Nanti bisa tanya ke Angga itu. Jadi dia ada paten di Lutein Sharp, otomatis untuk demensia kita kasih SOP. Demensia adalah penuaan ya, yang patologis. Kalau Alzheimer itu biasanya lebih patologis lagi daripada demensia. Jadi kombinasikan SOP dengan Lutein Sharp. Psoriasis nih, ada yang nanya psoriasis autoimun berarti enggak ya? Aku jawab dulu yang autoimun ya teman-teman. Oke. Autoimun adalah suatu sifat imunitas kita yang berubah menjadi nggak benar. Jadi dia saling membunuh badan sendiri. Nah, autoimun adalah sifat. Jadi bukan berarti gini. Misalnya imunitasnya naik, dia jadi autoimun. Nggak kayak gitu ya. Autoimun adalah sifat. Ya, sifat. Jadi udah sifatnya dia kayak gitu. Nah, ketika kita minum produk kita, itu tidak ada pengaruh untuk menghilangkan autoimun atau menaikkannya. Itu ingat ya teman-teman. Jadi pemberian SOP dan usus-usus hanya untuk tanda dan gejalanya dan untuk mengatasi gangguan yang lain. Ya, misalnya ada organ-organ kita yang menua, itu dibantu sama SOP, imunitas dinaikkan, anti-tumor agent dari usus-usus. Tapi untuk menghilangkan autoimunnya sendiri tidak bisa, gitu ya. Karena autoimun itu adalah gangguan dari sifat imunitas. Oke. Dok, ada yang nanya tadi dokter bilang jarinya sakit karena SOP. Saya juga dulunya nggak pernah sakit, tapi sekarang mungkin sakit ya. Itu kenapa ya kira-kira dok? Kalau aku sih aku lihat mungkin kita ada satu apa ya, mungkin ya, tapi ini nggak tahu ya karena aku alamin sendiri. Aku kurangin dosis SOP-nya sekarang hilang gitu. Jadi aku lihat mungkin ada suatu reaksi dari badan kita akibat kontinuitas kita dan ada penumpukan SOP di dalam badan kita yang membuat sendi-sendi kita agak alergi. Tapi kalau aku tuh hanya di jari kiri tengah, jadi jari tengah kiri aku doang, yang lain enggak. Kalau aku nggak salah si Budi Setiawan tuh, Bro Budi Setiawan juga sama, dia kiri tengah juga sama satu orang Bandung. Aku belum bisa jelasin itu kenapa, tetapi aku menanggulanginya dengan menurunkan dosis SOP yang aku minum dan hilang. Oke. Katarak tadi udah dicoba, udah di ini, lutein. Oh ini, dok, kalau ada aspergilloma atau bola jamur sehingga paru-parunya kempes, baiknya gimana? SOP atau Kalau UTSU? aspergilloma itu repot ya. Aspergilloma itu jamur dalam paru. Harus dikasih obat jamur ya, dosis tinggi, dirawat benar-benar, kasih SOP dosis tinggi untuk regenerasi selnya, kasih juga usus-usus untuk naikin imunitasnya. Dok, apakah bayi yang umurnya baru 10 bulan terus menderita alergi bisa dikasih SOP, dok? Alergi, produk kita nggak bisa. Lagi pula masih bayi 10 bulan nggak usah lah. Karena nanti kalau bayinya ada apa-apa malah SOP yang disalahin. Sedangkan bayi 10 bulan kan kadang-kadang ada gangguan yang kita nggak tebak ya, muncul ya. Itu ada penyakit paru, aku barusan baca emfisema ya. Kalau emfisematus pulmonum itu artinya emfisema yang terjadi di paru, itu aku sangat anjurkan pakai SOP saja ya. Dosisnya 4 saset sehari. Ini ada member kita nih di mana tuh, di Medan tuh, Ibu Dewani ya. Ikut join ya, Bu. Telinga berdengung itu kita nyebut tinnitus ya teman-teman. Tinnitus agak sulit tetapi ada beberapa kasus agak mendingan ya.
Karena tinnitus ini agak bandel, konyol karena dia 90% itu kita nggak tahu gejalanya, nggak tahu penyebabnya. Jadi teman-teman bisa dicoba, kalau aku pengalaman aja, bukan paten fungsi ya, tetapi pengalaman aku berikan SOP dan aku campur sama lutein sharp. Nggak tahu kenapa dia membaik. Ya. Oke, nextnya ada Kista dok. operasi teman-teman ya. Kista apapun harus dioperasi. Kista, oke, oke. Ada yang nanya mirip tuh nggak? Yang kebaca aku jawab nggak apa nggak ya, sambil nggak kelompokkan yang lain ya. Siap. Diabetes. Nah, ini diabetes, enggak lupa kita ya. Diabetes, oke. Diabetes yang begini ya teman-teman, diabetes ada dua tipe. Yang pertama namanya IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Itu nggak bisa dibantu pankreasnya, tetapi hal yang lainnya masih bisa kita bantu ya. Tapi kalau yang NIDDM, yang non-insulin dependent diabetes mellitus, itu yang sering kita temui di lapangan, itu bisa dibantu banget ya. Diberikan SOP saja, ya 4 saset sehari, itu akan terjadi perbaikan-perbaikan menurut logika dari paten fungsi nomor 1 ya. Sel-sel yang di pankreas dibentuk baru, maka produksi insulin naik, dia akan bantu untuk pengelolaan gula darah. Lalu kedua, dia juga akan perbaiki pembuluh darah yang dirusak oleh diabetes, kita nyebutnya angioma, itu untuk menghindari komplikasi dari diabetesnya. Oke, next. Oke, ini general dulu ya. Jadi teman saya ada yang konsumsi SOP dan UCU selama 3 bulan. Tapi kenapa malah gatal? Sampai dia cek ke lab, ternyata dia alergi ikan laut. Kira-kira gimana? Apakah dia stop minum? Sekarang dia stop minum malah tidak gatal-gatal. Menurut dokter, apa semua yang alergi ikan laut tidak bisa konsumsi SOP dan UCU? Thank you. Enggak juga sih. Jadi kalau alergi itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa bilang alergi ikan laut pasti nggak bisa minum SOP atau USU, belum tentu. Satu-satunya cara emang seperti tadi, dicoba ya, dicoba. Nah terus kalau misalnya dia alergi begitu dan gatal, kita kembalikan ke dia karena itu bukan soal aman ya, tetapi soal nyaman. Jadi ditambah huruf N dan Y depannya. Nyaman itu kembali ke dia. Jadi aku kasih ilustrasi begini. Aku ada satu teman di Palembang, dia gagal ginjal stadium 3. Harus cuci darah sebulan 2 kali gitu. Dia minum SOP, hasilnya sangat baik, ya sangat baik, sehingga dia sekarang cuci darah hanya hampir 6 bulan sekali. Tapi gatel, oke? Sampai hari ini gatel. Cuman gatelnya nggak terlalu hebat, jadi dia lebih penting selamatin ginjalnya, sehingga dia minum CTM gitu, kadang-kadang minum Insidal ya. Jadi itu namanya nyaman ya teman-teman, bukan soal aman, tapi nyaman. Nah, apakah dia bisa melewati masa itu yang nggak nyaman atau enggak, itu pilihan nggak. Aku nggak bisa bilang sebagai dokter stop atau tidak stop karena produk kita kan tidak berbahaya. Cuman nyaman nggak nyaman itu kembali ke dia. Kalau kepentingan dari patennya lebih besar, saran aku ya lanjutkan lah ya. Gatal-gatal dikit, kalau pasienku bilang udahlah gatal-gatal dikit tidak apa-apa, dia bilang kan, aku minum obat-obat murah beh, hilang gatalnya dok, yang penting ginjal aku selamat. Nah itu namanya pilihan ya. Oke. Oke. Saya kebantu. Infeksi ya, ada yang tanya infeksi saluran kencing atau infeksi yang lain yang berbentuk bakteri, jamur, atau parasit ya atau virus, maka yang harus dilakukan pertama adalah ditentukan dulu penyebabnya ya, apakah itu bakteri, virus, jamur, parasit, lalu diberikan obat sesuai dengan itu, ditambah dengan SOP dan USU untuk perbaiki sel dan menaikkan daya tahannya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada infeksi, berarti infeksinya harus kita atasi dulu sesuai dengan penyebabnya ya. Saraf mata rusak nggak bisa ya teman-teman. Saraf mata yang sudah rusak nggak bisa. Ini ada yang ini dok. Dok, setelah operasi varikokel, gimana meningkatkan kualitas spermanya? Mungkin nanyanya konsumsi SOP atau UTSU atau kombinasinya. Varikokel itu bandel ya teman-teman, bolak-balik itu nanti ya. Nanti dia muncul lagi, dioperasi sebentar muncul lagi, bandel. Penyakit itu bandel. Jadi kayak bawaan. Kalau aku anjurin SOP ya enggak, karena SOP cepat regenerasi setelah operasi gitu. Hanya itu yang bisa dilakukan. Oke.
Stroke nggak ya? Ada yang tanya tuh berapa stroke ya? Kalau stroke itu gini ya, itu degeneratif yang agak sulit sembuh. Jadi teman-teman selalu mengedukasi bahwa tujuan pemberian kita biasanya kalau stroke pengalaman aku pakai SOP dengan PNC, Premium Nano Collagen ya. Kalau diberikan itu kita mencegah terjadi stroke yang kedua. Aku punya pasien pertama kanan, terus dia agak lumayan udah bisa nyetir, datang yang kedua dua-duanya nggak bisa gerak. Sekarang dia terkapar aja kayak mayat hidup, kasihan gitu. Jadi dan udah coba juga SOP dan sebagainya membaik sih, dia bisa ngomong, jarinya sedikit bisa gerak, tapi untuk balik lagi normal sulit ya teman-teman, sulit. Oh ya, ini mumpung aku ingat ya, aku ada beberapa dapat saingan sebenarnya produk-produk lain yang leadernya bilang sama tim kita begini. Kalau produk gua dijamin loh, ya pasti sembuh. Nah, kalau nggak sembuh uang kembali. Jadi dia tanya sama aku, kalau AFC bagaimana? Aku bilang gini, kami ini bukan tukang obat, ya. Kami ini adalah edukator yang membawa produk-produk dari Jepang dengan paten-paten fungsi. Sehingga yang aku sampaikan adalah paten-paten fungsi yang pasti akan terjadi pada siapapun yang minum produk kami. Itu yang aku jamin bahwa paten fungsi ini akan terjadi, ya. Tapi kalau sembuh nggak sembuh, aku bilang lu gila kalau lu berani jamin, ya. Lu nya yang gila, bukan perusahaannya yang gila, tapi elunya yang gila. Oke, kenapa? Oke, aku kasih ilustrasi. Kamu dulu kecil atau udah gede ini pernah berobat ke dokter? Pernah. Oke, dokter tulis resep atau kasih obat, terus lu ambil dan lu minum. Pernah nggak lu bilang sama dokternya, dokter gila, kalau gue sampai nggak sembuh, lu balikin ya duit gue ya, awas lu ya. Pernah nggak orang bisa ngomong begitu? Nggak ada teman-teman ya. Itu nggak ada sama sekali. Kecuali hal-hal yang sifatnya out, ya, yang sifatnya di luar, misalnya kukunya kejepit pintu ya, terus kita cabut, kita jamin bahwa kukunya akan tumbuh lagi, itu benar ya. Tapi kalau sakit gila kalau ada tim yang berani jamin uang kembali kalau tidak sembuh ya teman-teman. Jadi jangan suka terbawa-bawa dengan propaganda marketing dari pihak lain ya. Jadi saking penasaran kita jadi ikut panas, akhirnya kita jamin juga ya. Nggak ada satupun yang jamin kesembuhan ya kecuali Tuhan. Kita sebagai dokter, kita lakukan suatu terapi sesuai dengan diagnosa, ya. Kita lakukan suatu terapi, misalnya perbaikan sel dengan SOP berdasarkan paten fungsinya. Itu ya, teman-teman. Next. Oke. Diabetes. Ada yang tanya nih, ini lucu, pertanyaannya bagus. Plasenta dengan marine plasenta bedanya apa? Plasenta artinya adalah ari-ari, ya bahasa awamnya, itu adanya di mamalia dan manusia, ya. Kalau marine placenta itu adalah suatu scientific breakthrough, suatu terobosan dunia teknologi dari AFC Japan yang menemukan suatu produk yang namanya Salmon Ovary Peptide 100 Plus ya, yang memiliki kandungan asam amino esensial ternyata jauh di atas plasenta manusia dan mamalia lainnya, gitu ya. Dok, usus halus bengkak dan usus besar membesar, terisi gas, bisa dibantu dengan SOP berapa banyak? Terima kasih. Aku malah berpikir itu pakai USU nggak, bukan pakai SOP. Oke. Ya. Kasus tiroid ya teman-teman, kasus tiroid tidak bisa sembuh dengan SOP atau USU ya. Tapi kalau yang membaik cukup banyak ya, termasuk rekan kita Pak Adi Gunawan di Semarang itu membaik. Ada Dokter Patricia di Singapura itu juga membaik ya. Logikanya begini, kalau aku logikanya ketika terjadi peremajaan, maka salah satu sistem yang akan diperbaiki adalah sistem yang namanya sistem hormonal. Nah, sistem hormonal inilah yang kita harapkan akan membentuk suatu pola normal lagi seperti dulu ketika belum terjadi penuaan. Ya, begitu ya logikanya. Tapi kalau sembuhkan tiroid dan sebagainya itu nggak bisa. Oke? Oke. Herpes zoster. Oke, herpes itu virus ya teman-teman, sama dengan yang aku bilang tadi. Kita kasih USU, kita kasih SOP untuk regenerasinya pakai SOP, terus USU-nya untuk bantu menghabisi virus-virus yang masuk ke dalam badan atau yang masih tersisa di dalam badan.
herpes zoster ini hati-hati ya. Jadi aku waktu kuliah dulu diingetin begini. Jadi waktu kecil kan teman-teman ada yang pernah kena cacar air ya. Nah, cacar air itu yang bintil-bintil itu ya. Nah, teman-teman yang waktu kecil udah kena, itu biasanya waktu gedenya itu agak sulit untuk kena lagi ya. Akan sulit. Dan biasanya akan sulit juga kena herpes zoster. Karena herpes zoster itu sama penyebabnya dengan cacar air. Tapi teman-teman yang waktu kecil belum pernah kena cacar air, itu justru kalau ada orang cacar air, jangan deket-deket. Karena kalau dia muncul, itu munculnya menjadi herpes zoster langsung pada orang dewasa. Ini tips saja ya. Next. Oke, kenapa? Oh, ini ada yang nanya umum nih, mata, tentang mata. Kenapa mata kalau lirik kiri atau kanan mungkin ya, kadang-kadang seperti ada kilat kecil, kayak kunang-kunang mungkin ya dok ya? Itu retinanya biasanya. Lapang pandangnya mulai terganggu. Coba dibawa ke dokter mata ya enggak ya? Oke. Oke, kalau aku ada teman nah ini ada ginjal lagi. Ada teman transplantasi ginjal dan minum imunosupresan. Berarti tidak bisa pakai UTSU ya? Kalau SOP nggak apa-apa Kak Dok, thank you. Enggak lah, nggak ada hubungannya. Apa hubungannya imunosupresan dengan kita minum UTSU? UTSU kan menaikkan daya tahan, tidak menaikkan sistem imunitas secara sifat. Jadi gini, imunosupresan itu artinya adalah menekan ya sistem penolakan tubuh terhadap zat asing. Nah, kalau kita, dia bukan menaikkan, tetapi dia menaikkan leukosit. Nah, jadi dia hanya menaikkan leukositnya. Terus transplantasi ginjal itu, dia sudah masuk sel-sel yang sifatnya berbeda sama sel lama, karena dia kan organ tubuh orang lain. Jadi imunosupresannya tetap jaga supaya jangan terjadi reaksi penolakan. Oke. Oke, saya pilih 3 pertanyaan lagi dok ya. Boleh. Oke, ini ada yang nanya, kalau kusta gimana dok? Tadi mungkin dia ada nanya di atas tapi nggak ke ini. Udah kejawab, cuman saya jadi nggak kusta lihat. Ya, ini bagus ya pertanyaannya, jarang ya ada yang nanya kusta. Jadi kusta itu disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium leprae. Ya, kalau zaman dulu kita nyebutnya penyakit lepra. Nah, penyakit ini disembuhkan obatnya sama dengan TBC. Cuman dia lebih lama, harus minum obat selama 2 tahun. Jadi dia harus minum itu dulu. Nah, cuman untuk sel-sel yang dirusak, terutama saraf, biasanya kusta itu rusak sarafnya. Jadi orangnya jadi kebel, makanya kadang-kadang tangannya suka putus gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu kita berikan SOP. Oke? Ada yang nanya lagi, hypertiroid. Hypertiroid. Tadi kita udah jawab kan? Ya, kita udah jawab. Saya lupa deh tadi ada yang nanya hyper atau yang hipo ya. Ada 2 soalnya. Kalau hipo itu biasanya kita tolong ya ketika kita tahu lingkungannya itu memang memiliki kadar yodium rendah. Jadi kita udah tolong dari awal ya hipo. Biasanya dia gondongan tuh kayak kita lihat foto orangnya gede banget lehernya terus tapi nggak ada keluhan. Nah, kalau misalnya hiper dia kadang-kadang gede, dia ada keluhan, itu ada keganasan. Bedanya di situ. Kalau hipo biasanya dia nggak ada keluhan. Kalau hiper dia keluhan, berdebar-debar, keringat dingin, matanya keluar kayak ikan mas koki itu, matanya keluar gitu, gitu-gitu. Jadi ada keluhan ya. Gitu. Oke, ini ada juga, dok kalau tulang lutut udah nggak ada bantalan minyak masih bisa kebantu nggak dok? Udah 20 tahun. Tuh jadi langsung pulang ketemu tulang. Aduh, agak sulit nggak? Harus itu biasanya operasi dikasih tulang rawan buatan. Tapi kalau orangnya takut operasi atau pengen nanganin sementara itu aku anjurkannya pakai PNC. Temanku ada yang kayak gitu loh. Tapi bukan tulang lutut, dia di tulang pinggang. Jadi dia di vertebra lumbalnya. Sekarang jalan loh, namanya Pak Sumitra loh, nggak kaget juga aku. Itu aku coba pakai kolagen, dulu pakai tongkat 2, ini dia jalan sekarang. Walaupun belum bisa kayak kita banget, tapi dia udah jalan, kerja lagi dan sebagainya. Aku hantam pakai PNC 2 botol sehari, terus ditambah SOP, sama aku dulu aku kasih yang itu tuh Alpha Omega, tapi sekarang kan lagi kosong. Bagus. Itu PNC ya teman-teman. Sejarah masuknya AFC aku dengar dari Pak Ernest dan Bu Helen, justru yang booming pertama kali dulu tuh PNC loh, Premium Nano Collagen.
Itu bagus banget. Teman-teman harus minum. Jadi sehari satu, kan kolagennya 13.500. Nah, kolagen itu sangat berguna untuk syaraf, teman-teman. Ya, selain untuk kulit ya, memang kolagen terkenal untuk kulit, tapi sebenarnya fungsi yang sangat baik dia untuk syaraf justru. Oke, kita cari yang last. Keep it this. Jantung untuk asma, jantung lebar cepat dulu. Untuk penekan hormon estrogen apakah ada gitu? Ini kesian nih yang demensia Parkinson nih berkali-kali dia kirim. Demensia dan Parkinson, demensia aku udah jawab ya tadi pakai lutein dan SOP. Kalau Parkinson nggak bisa. Parkinson tuh lompatan listriknya yang rusak ya. Tapi biasanya dengan premium nanokolagen dan SOP itu serangannya, tremornya atau apa gemetarnya itu agak berkurang begitu ya. Cara kejepit harus operasi ya teman-teman. Cara kejepit harus operasi. Cuman banyak nih di tim kita yang enak pakai SOP, pakai USU, pakai PNC. Jadi enak, jadi ngerasa udah sembuh. Sebenarnya nggak sembuh loh, tetapi dia sebenarnya tanda dan gejalanya agak lumayan ya. Oke, kalau autom Lupus termasuk autoimun ya teman-teman. Untuk mengurangi tekanan dari gejala dan tandanya kita pakai SOP ya. Atau mungkin matanya nggak enak kita kasih lutein. Jadi nah simptomatis namanya ya. Karena autoimun tidak bisa sembuh ya. Jadi jangan sampai kita bilang autoimun bisa disembuhkan oleh SOP. Jangan ya, karena itu sudah diprotes ya. Angga kan sempat ngomongnya sama aku. Jadi kelompok dari senior-senior di dokter imunitas autoimun itu protes emang benar karena nggak boleh bilang autoimun itu sembuh. Autoimun nggak bisa sembuh ya teman-teman. Kanker nggak bisa sembuh, kelainan katup jantung nggak bisa sembuh, buta warna nggak bisa sembuh, albino nggak bisa sembuh. Jadi ada hal-hal yang kita nggak boleh bilang sembuh. Kecuali kanker yang namanya semikarsinoma, itu adalah kanker buah zakar. Ya, ada salah satu sahabat kecilku kena kanker di testis atau di buah zakar sebelah kanannya, diangkat dan sekarang dia sembuh sempurna. Jadi satu-satunya kanker yang bisa sembuh sempurna ketika diatasi pada stadium awal adalah kanker buah zakar saja. Dok, kalau kolesterol triglinya 200, baiknya minum berapa saset per harinya? Nggak bisa nurunin ke kolesterol trigliserid. Lagi pula teman-teman, ini juga pertanyaan bagus dari Angga. Di dunia kedokteran, sekarang yang namanya kolesterol itu sudah nggak ditakutin seperti zaman aku kuliah dulu ya. Jadi kolesterol itu tidak berbahaya selama kita juga tidak timpa dengan glukosa yang banyak. Jadi teman-teman harus hindarin gula ya. Ketika gula kita nggak terlalu banyak masukin ya, maka tubuh kita akan balance untuk memakai sumber tenaga ya. Kenapa orang namanya ada manja karbohidrat? Manja karbohidrat itu karena kita udah biasa makan karbohidrat, tubuh kita tercukupi tenaganya dari karbohidrat sehingga protein dan lemak tidak digunakan. Tertumpuklah ini lemak, sehingga menjadi berbahaya. Ketika kita batasin glukosa, maka dia akan imbang pemakaiannya. Ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut, apalagi 200 mah nggak terlalu tinggi lah. Banyak orang segitu, aku aja hampir segitu juga. Ya. Obat-obat anti kolesterol kadang-kadang diminum nggak turun juga. Kenapa? Karena 80% dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Aku lebih anjurkan diet, perbaiki fungsi organ tubuh dengan SOP saja. Oke. Ini banyak yang banyak yang minta PNC, katanya beli di mana, karena Dokter Luigi tadi sebut PNC kan nih, saya share gambarnya. Oke, PNC teman-teman nanti bisa hubungin Angga atau hubungin Alden atau CS, itu bisa diambil di Rhythm Point kita ya, itu bisa dibeli melalui Rhythm Point. Itu kalau nggak salah ada yang paket dengan lutein, ada yang paket dengan Auramas, itu bisa ambil dari Rhythm Point atau pakai iCash. Jadi isi uang terus beli ya. Kalau mau bantuin aku boleh juga sih, beli sama gua juga ada. Buat makan pempek enggak? Yoi, pempek Palembang. Iya. Jangan hilang M-nya tapi bahaya.
Oke dok, kayaknya itu aja selesai dok. Ya, sorry ya, tadi aku bilang sama Angga memang jam 5 ada tim yang mau minta Zoom, jadi aku harus Hmm. persiapkan bahan lagi untuk berikutnya. Terima kasih banyak ya AFC, Angga, teman-teman yang sudah mau hadir. Mudah-mudahan bisa ada guna di lapangan. Dan kalau mau nanya lagi, boleh lewat Angga, boleh lewat Pak Niko, Alden, siapapun. Nanti pertanyaannya juga akan sampai ke aku ya. Terima kasih banyak bantuannya, terutama tim aku yang sudah bekerja keras terus. Ingat bahwa ini bisnis bagus, terjamin, legal, dan ingat loh, ini satu-satunya perusahaan kerjasamanya ditandatangani oleh Kedutaan Besar Jepang. Jangan disia-siain. Jadi miliarder ya teman-teman, dan sehat terus, panjang umur. Amin. Thank you dok. Thank you semua yang udah sempet-sempetin hadir. Sampai ketemu di hari Senin sama Pak Niko. Sukses ya. Ya, thank you. Bye-bye.